21 bertingkat sembrono. Serikat kultivasi adalah organisasi yang sangat besar. Selain beberapa orang, tidak ada yang tahu persis berapa banyak negara yang menjadi bagian dari serikat pekerja. Persyaratan minimum bagi suatu negara untuk menjadi anggota sejati serikat kultivasi adalah mencapai peringkat 6 dan mendapatkan planet kultivasi sendiri. Secara umum, selama negara tersebut adalah negara kultivasi, mereka termasuk dalam serikat kultivasi. Namun terdapat banyak negara kultivasi, sehingga serikat pekerja tidak punya waktu untuk mengelola semuanya secara pribadi. Jadi secara umum, semua negara kultivasi peringkat 5 ke bawah dikelola oleh negara kultivasi peringkat 6 di planet ini. Negara Suzaku bangkit dengan kecepatan yang gila-gilaan. Negara ini naik dari peringkat 1 ke peringkat 6 hanya dalam 100.000 tahun, menjadi salah satu negara kultivasi peringkat 6 yang langka. Setelah menjadi negara kultivasi peringkat 6, mereka memperoleh hak untuk memiliki planet kultivasi sendiri. Planet itu diberi nama planet Suzaku oleh serikat kultivasi. Di planet Suzaku, negara tempat perintah Suzaku adalah perintah dewa. Planet Suzaku memiliki 18 negara kultivasi peringkat 5. Setiap kali suatu negara memenuhi persyaratan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 5, negara Suzaku memberi mereka 10 medan pertempuran asing. Artinya, hanya ada 180 medan pertempuran asing di planet Suzaku. Jika ada yang runtuh, maka secara permanen akan ada satu medan pertempuran asing yang berkurang. Yaitu, kecuali mereka bersedia membeli satu dari negara kultivasi peringkat 6 dengan harga yang sangat tinggi. Adapun bagaimana medan pertempuran asing ini terbentuk dan kemana arah keretakan spasial tersebut, tidak ada seorang pun di negara kultivasi peringkat 5 yang mengetahuinya. Masing-masing negara kultivasi peringkat 5 mengendalikan banyak negara kultivasi peringkat 4, dan setiap negara kultivasi peringkat 4 mengendalikan banyak negara kultivasi peringkat 3. Sedangkan untuk negara peringkat 1 dan 2, serikat kultivasi telah menetapkan aturan untuk mencegah siapapun mengganggu pertumbuhan mereka. Zhao adalah negara kultivasi peringkat 3 yang dikendalikan oleh negara kultivasi peringkat 4 naga hijau. Mereka dikendalikan oleh negara kultivasi peringkat 5 klan iblis raksasa. Setiap kali ada pertempuran besar di medan pertempuran asing, semua kultivator Naschen Soul di Zhao dipanggil untuk bertarung. Mereka tidak diperbolehkan untuk menunda atau menolak. Saat itu, 5 leluhur jiwa baru lahir dari Sekte Heng Yue dipanggil untuk pergi. Jika mereka pergi, Sekte Heng Yue akan aman, tetapi apakah mereka akan hidup atau mati tidak diketahui. Jika mereka menolak, Sekte Heng Yue tidak hanya akan dihancurkan, tetapi mereka juga akan dibunuh. Faktanya, hal yang sama terjadi hampir di setiap negara kultivasi peringkat 3. Ini adalah seleksi alam. Seekor anjing memakan dunia anjing. Perintah dari orang yang kuat adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan tidak bisa ditolak oleh orang yang lemah. Mungkin karena harus hidup di dunia yang kejam ini, para kultivator beradaptasi lebih cepat daripada manusia. Atau mungkin, di mata mereka yang berada di atas dalam serikat kultivasi, dunia ini, alam semesta ini, adalah pot pemurnian raksasa. Baik itu manusia maupun kultivator, keduanya dimurnikan tanpa ampun. Di zaman kuno, kultivasi berfokus pada pemahaman langit dan mengejar dao mereka sendiri. Para kultivator memberi orang perasaan elegan dan surgawi. Namun dunia kultivasi kuno tiba-tiba runtuh karena bencana. Kemudian, serikat kultivasi bangkit dan mengambil tempatnya. Saat itulah kata Dao hancur. Telah terbukti bahwa kultivasi tanpa keinginan apapun adalah jalan menuju kehancuran. Hanya dengan mengikuti hukum alam seseorang dapat menempuh jalur kultivasi yang sejati. Meskipun mereka tidak mengetahui hasil akhirnya, setidaknya saat ini, di bawah komando serikat kultivasi, para kultivator saat ini jauh lebih kuat daripada para kultivator di zaman kuno. Ini lebih dari cukup. Saat ini, peristiwa aneh sedang terjadi di salah satu medan pertempuran asing milik klan iblis raksasa. Setiap kultivator yang berhasil mendapatkan perasaan ilahi menjadi panik. Hujan meteor besar sepertinya menutupi medan pertempuran asing saat setiap indera ilahi menyerbu ke satu tempat. Tak lama kemudian, medan pertempuran asing yang sudah diambang kehancuran tidak dapat menahan kekuatan perasaan ilahi ini dan mulai benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar muncul di medan pertempuran asing. Lubang itu langsung melahap sebagian besar medan pertempuran asing. Pada saat yang sama, perasaan ilahi yang sangat besar dengan hati-hati keluar dari celah tersebut. Di belakangnya ada sekelompok makhluk misterius. Yang sama yang dimakan Wang Lin. Adegan yang sama muncul di area lain di medan pertempuran asing. 3 indera ilahi yang besar muncul dari celah raksasa yang disebabkan oleh runtuhnya medan pertempuran asing. Makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dan melompat ke atas apapun yang mereka lihat. Cocok untuk menggambarkan mereka sebagai belalang. Setiap kultivator menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dengan panik menuju susunan transfer. Mereka takut jika mereka terlambat satu langkah, mereka akan dimangsa. Orang bisa melihat banyak pedang berterbangan dengan putus asa. Saat 3 jiwa raksasa muncul, Wang Lin segera memperhatikan mereka.
Dia sangat akrab dengan ketiga indera ketuhanan ini karena mereka adalah tiga tetangganya. Pada saat ini, perasaan ilahi yang dia pancarkan dalam 3 tahun terakhir secara bertahap kembali kepadanya. Setiap kali sebagian kembali kepadanya, perasaan ilahinya bertambah besar, hingga mencapai ukuran aslinya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia duduk bersila dan terbiasa dengan benda asing ini. Beberapa makhluk misterius datang dan melihat Wang Lin. Mereka ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menahan godaan dan melompat ke arah Wang Lin. Ketika mereka berada belasan meter dari Wang Lin, dia membuka matanya dan berteriak, "Ketahui tempatmu." Jiwa ilahinya yang besar tiba-tiba menyebar dan makhluk misterius itu sepertinya telah bertemu dengan predator alami mereka saat mereka menjerit dan dengan cepat hancur. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditangkap oleh Wang Lin dan langsung dilahap. Saat dia hendak melahap lebih banyak, perasaan ilahi yang besar datang untuk mencoba menghentikannya. Wang Lin mendengus dingin. Bukan saja dia tidak mundur, tapi dia melahap semua makhluk aneh yang ingin menyerangnya. Indera ketuhanan besar lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar kesadaran ilahi Wang Lin telah kembali ke tubuhnya, namun, masih ada beberapa bagian yang tidak berada di medan pertempuran asing, sehingga tidak dapat kembali padanya. Namun, dalam hal kekuatan kesadaran ilahi, itu hampir tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Semuanya, aku akan melewatinya. Dia menyebarkan akal ilahi dan bergerak. Perasaan ilahi ini segera menutupi seluruh medan pertempuran asing dan 3 indera ilahi yang sedang makan dengan gembira tiba-tiba berhenti. Tak lama setelah itu, masing-masing dari mereka mengirim pesan ke Wang Lin. "Kamu sangat kuat. Saya tidak percaya Anda berhasil meninggalkan tempat itu. Tempat ini akan runtuh. Tugas kita sebagai pemangsa jiwa adalah melahap tempat ini agar tidak runtuh. Anda juga seorang pemakan jiwa. Mengapa kamu ikut campur? Pemakan jiwa yang baru lahir, jiwa pengembara saya menyinggung Anda, jadi Anda berhak menghukum mereka, tetapi melahap ruang yang runtuh adalah hal yang harus dilakukan oleh kami para pemakan jiwa. Bahkan jika kita tidak melahapnya, akan ada pemakan jiwa lain yang akan datang untuk melahap tempat ini." 3 indera ketuhanan yang besar masing-masing mengirimkan satu kalimat. Mereka tidak lagi melahap dan menunggu tanggapan Wang Lin. Dalam pandangan mereka, Wang Lin berada pada level yang sama dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pemangsa jiwa. Dia merenung sedikit saat dia memilah ingatan Mei Liang dan tahu bahwa susunan transfer akan segera terbuka. Jika seluruh medan pertempuran asing runtuh, dia tidak yakin apakah susunan transfer masih bisa terbuka. "Aku tidak ingin menghentikan kalian, tapi kuharap kalian bisa memperlambatnya sehingga medan pertempuran asing membutuhkan waktu lebih lama untuk runtuh." "Oke, maumu. Saya juga setuju, tetapi Anda tidak bisa menghentikan jiwa pengembara untuk berburu." Setelah membuat kesepakatan, Wang Lin bergerak menuju lokasi susunan transfer dengan ingatan Mei Liang. Dalam perjalanan, setiap kali jiwa pengembara memperhatikannya, mereka semua akan ketakutan. Mereka segera mundur dan tidak berani menghalanginya. Sepanjang perjalanan, Wang Lin merasa sangat tidak wajar dengan tubuh barunya. Meskipun bakat dan akar roh Mei Ling ini benar-benar bagus, beberapa kali lebih baik dari yang dia miliki sebelumnya, bagaimanapun juga, ini adalah tubuh yang kerasukan. Perlu beberapa waktu untuk menyempurnakannya sebelum dia dapat mengambil alih sepenuhnya. Pada titik ini, dia tidak memiliki energi spiritual apapun di tubuhnya dan mengandalkan akal sehatnya untuk bergerak. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat untuk melakukan kultivasi pintu tertutup, meningkatkan kekuatannya, dan menggabungkan dengan perasaan ilahi yang kuat untuk membunuh jalan kembali ke Zhao. Saat terbang, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke barat laut. Dia merenung sedikit dan terbang ke sana. Tidak lama kemudian, dia melihat 3 berkas cahaya terbang ke arahnya. 10 jiwa pengembara mendekat di belakang mereka. Zhou Zihong adalah murid kuil Dewa Perang di negara Huofen. Dia biasanya sangat manis, tetapi saat ini dia mengerucutkan bibirnya, rambutnya berantakan, dia dipenuhi keringat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya habis. Wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia melihat kedua saudara seperguruan seniornya. Wajah mereka juga dipenuhi kesedihan saat mereka berlari dengan putus asa. "Saya khawatir hanya kami 3 orang dari kuil Dewa Perang yang masih hidup." Zhou Zihong tertawa sedih. 3 hari yang lalu, masih ada 10 orang dari kuil Dewa Perang, namun siapa sangka medan pertempuran asing tiba-tiba runtuh dan semua makhluk aneh ini akan muncul. Kultivator manapun yang ditangkap oleh jiwa-jiwa pengembara ini akan mati dan esensi dalam tubuhnya dimakan hingga tubuhnya menjadi mumi. Dan makhluk aneh ini sepertinya senang bersembunyi di dalam bumi tersebut. Setiap kali para kultivator melihat mayat, mereka ketakutan. Episode 122 bunuh dia. Dari 10 orang kuil Dewa Perang, selain Mei Liang, yang telah pergi 4 hari lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Zhou Zihong menghela nafas saat dia melihat kembali makhluk aneh yang mendekati mereka. Dia menutup matanya dengan putus asa saat dia tanpa sadar memikirkan Mei Liang.
Mai Liang itu selalu penakut seperti tikus dan sangat takut mati, tapi kebetulan dia berkulit sangat tebal. Saudari seperguruan junior, Tong, tidak tahan lagi dia mengganggunya dan berpikir untuk melemparkannya ke medan pertempuran asing untuk menyingkirkannya. Jika bukan karena aku mengasihaninya dan membantunya berkali-kali, dia pasti sudah mati. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Beberapa hari yang lalu, dia memberi saya pil yang katanya akan membantu saya mempertahankan usia saya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Mau tak mau dia mulai memikirkan hal-hal gila. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar kakak laki-laki yang di sampingnya berteriak, Mai Liang. Cepat, lari sekarang. Zhou Zihong terkejut dan membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda terbang ke arah mereka. Dia sangat tampan, tapi matanya mengandung sedikit rasa dingin dan ada noda darah di dadanya. Adik laki-laki Mai, sepertinya akan sulit bagi kita untuk lolos dari bencana ini. Ah, kakak senior yang menghela nafas. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan ada kesedihan di wajahnya. Wang Lin memandang ketiganya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, makhluk yang mengejar mereka berhenti ketika mereka melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Wang Lin mendengus dan mengirimkan pesan dengan akal sehatnya. Enyahlah. Lebih dari 10 jiwa pengembara tiba-tiba panik dan melarikan diri. Mereka menghilang tanpa jejak. Zhou Zihong menatap dengan heran pemandangan di depannya. Dia tidak tahu mengapa makhluk menakutkan itu tiba-tiba pergi begitu saja. Dia menoleh ke arah Wang Lin saat sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Mungkinkah makhluk menakutkan ini takut pada Mai Liang? Namun tak lama kemudian, dia menepis spekulasi tersebut. Dua murid kuil Dewa Perang lainnya juga bingung, namun kelegaan karena selamat dari situasi berbahaya seperti itu menimpa mereka dan mereka akhirnya menghela napas. Kakak senior yang adalah yang tertua di antara mereka. Dia mempertimbangkan situasinya dan berkata, adik seperguruan junior, meskipun makhluk aneh itu telah pergi, masih tidak aman untuk tinggal di sini. Kita harus pergi ke barisan transfer dan segera pergi. Zhou Zihong menggigil dan mengangguk, lalu berkata, adik laki-laki Mai, kamu adalah yang terlemah di antara kami, jadi jangan biarkan hal-hal itu menyentuhmu. Jika mereka menyentuhmu, kamu akan mati. Murid kuil Dewa Perang lainnya dengan tidak sabar berkata, apa yang masih kalian bicarakan? Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Dengan itu, dia bergerak dan segera keluar. Wang Lin tahu bahwa orang ini bernama Lin Tao berkat ingatan Mai Liang. Kakak senior yang juga pergi karena dia tidak ingin tinggal di sini. Zhou Zihong sedikit ragu dan berkata, hati-hati. Lalu dia mengikuti mereka juga. Selama ini, Wang Lin masih belum sempat berbicara, tapi dia dengan santai mengikuti mereka. Alasan dia menyelamatkan ketiganya, selain alasannya sendiri, adalah karena dia tahu dari ingatan Mai Liang bahwa Mai Liang sangat berterima kasih kepada Zhou Zihong. Sejak dia mengambil tubuh Mai Liang, dia merasa harus membantu Mai Liang melakukan beberapa hal. Mereka bertiga sangat berhati-hati saat terbang. Mereka bahkan sangat berhati-hati saat meminum pil untuk memulihkan energi spiritualnya. Zhou Zihong bahkan mengeluarkan pil tambahan dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia menatap pil itu dan tidak bisa tidak memikirkan surganya yang menentang manik. Cairan yang direndam dalam manik adalah obat terbaik. Sayangnya, tas berisi labu dan seluruh hartanya dihancurkan oleh Teng Guoyuan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia bisa merasakan mutiara menentang surga di jiwanya. Dia bisa merasakan pedang yang darahnya dimurnikan dalam jiwanya juga. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memeriksa apakah dia masih memilikinya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin semakin bertekad untuk menemukan tempat untuk memasuki kultivasi pintu tertutup begitu dia pergi. Para kultivator di dalam medan pertempuran asing memperhatikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, kecepatan runtuhnya tempat itu tampaknya sedikit melambat. Tapi ini tidak ada gunanya bagi mereka karena dibandingkan dengan runtuhnya medan pertempuran asing, makhluk aneh itu lebih menakutkan. Dengan runtuhnya ruang, paling banyak Anda hanya akan melihat orang menghilang, tetapi jika seseorang diserang oleh makhluk aneh tersebut, mereka akan berteriak kesakitan di depan mata Anda. Makhluk-makhluk itu kemudian meninggalkan mayat yang menjadi mumi. Jika para kultivator ini bisa memilih bagaimana mereka akan mati, mereka akan memilih mati di ruang yang runtuh daripada dimakan. Ada 4 susunan transfer besar di dalam medan pertempuran asing. Arah yang dituju kelompok Wang Lin adalah yang terdekat. Wang Lin tidak terlalu peduli ke arah transfer mana yang mereka tuju. Arah transfer hanya dapat mentransfer orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Siapapun yang memasuki medan pertempuran asing akan menerima sepotong batu giok. Selain perlindungan dari angin baja, hal lain yang dilakukannya adalah memungkinkan seseorang untuk menggunakan susunan transfer. Wang Lin tidak memiliki batu giok dari Zhao, jadi dia tidak punya cara untuk kembali melalui susunan transfer. Selain itu, dia saat ini menggunakan tubuh Mai Liang, jadi yang terbaik adalah dia kembali ke negara asal Mai Liang, Hou Fen.
Ini adalah alasan lain mengapa dia menyelamatkan kelompok Zhou Zihong untuk mencuri sebuah batu giok. Tentu saja, jika dia bisa menemukan Su Hao dan Ge Yang, itu adalah kasus terbaik. Keduanya telah ditetapkan sebagai target pembunuhan yang harus dilakukan oleh Wang Lin. Ini bukan untuk membalas dendam pada Mei Liang, tapi mereka berdua tahu bahwa Mei Liang seharusnya sudah mati. Untuk mencegah masalah apapun di masa depan, keduanya harus mati. Dalam perjalanan, Wang Lin menggunakan ingatan Mei Liang untuk memberitahu ketiga tetangganya tentang Su Hao dan Ge Yang. Semua jiwa yang berkeliaran di medan pertempuran asing menjadi mata dan telinganya. Jika keduanya muncul, ketiga tetangganya akan langsung memberitahunya. Jika masih belum ada kabar tentang mereka sampai akhir, itu berarti Su Hao dan Ge Yang sudah meninggal. Setelah terbang selama seminggu penuh, kelompok 3 orang Zhou Zihong sangat terkejut saat mengetahui bahwa jiwa pengembara sepertinya mengabaikan mereka sama sekali. Beberapa jelas akan menyerbu ke arah mereka, tapi mereka tiba-tiba berbalik dan mengitarinya. Dapat dikatakan bahwa di sepanjang jalan, ketiganya ketakutan, tetapi tidak pernah dalam bahaya. Pada akhirnya, mereka begitu terbiasa sehingga ketika mereka melihat makhluk aneh itu sekarang, mereka tidak berhenti lagi. Mereka hanya akan melambat sampai makhluk itu pergi, lalu terus berjalan. Yang lebih aneh lagi adalah suatu saat, salah satu makhluk itu tiba-tiba muncul dan melompat ke arah Zhou Zihong. Tapi saat ia hendak menyentuhnya, tiba-tiba ia mengeluarkan aliran yang menakutkan dan dengan putus asa melarikan diri. Mereka bertiga tidak bodoh, jadi mereka curiga dengan apa yang sedang terjadi. Mereka memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan segera memahami bahwa jawabannya ada di tangan Wang Lin. Tapi selain Zhou Zihong, yang pernah membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, 2 orang lainnya hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bukan karena mereka tidak mau bertanya, tapi karena tidak bisa. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Wang Lin, mereka akan kehilangan nyawa di sini. Mata murid bernama Lin Tao berbinar dengan punggung menghadap Wang Lin. Dia sepertinya merencanakan sesuatu, tapi ekspresinya segera kembali normal. Melihat bahwa mereka dekat dengan susunan transfer terdekat, jumlah kultivator di dekatnya meningkat. Tujuan mereka adalah susunan transfer di depan mereka. Wang Lin telah menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi daerah tersebut. Ada beberapa orang berkumpul di sekitar susunan transfer. Mereka semua menunggu susunan transfer terbuka. Layar cahaya putih mengelilingi susunan transfer untuk melindunginya. Di luar layar cahaya melayang sejumlah besar tubuh mumi. Mereka semua adalah milik orang-orang yang ingin keluar melalui susunan transfer. Ada jiwa-jiwa pengembara yang keluar masuk tubuh mumi. Arai transfer di medan pertempuran asing biasanya tertutup. Mereka hanya buka pada waktu-waktu tertentu. Masih ada 2 hari lagi sampai tiba waktunya buka. Orang-orang dengan gugup menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di dalam susunan transfer. Setiap kali ada gerakan, mereka panik. Namun lambat laun, mereka menyadari bahwa makhluk aneh itu hanya berkeliaran di luar susunan transfer. Mereka tidak berani menyentuh perisai arai transfer. Ketika orang-orang menyadari hal ini, semua orang di dalam formasi menghela nafas. Saat terbang, Wang Lin terkejut sesaat. Salah satu tetangganya memberitahu dia bahwa 2 orang yang dia cari sudah mati dan tas berisi barang-barang mereka dikirim oleh jiwa-jiwa pengembara. Tak lama kemudian, jiwa pengembara bertanduk 2 muncul di kejauhan. Zhou Zihong dan mereka tidak keberatan pada awalnya, tetapi ketika jiwa pengembara semakin dekat, mereka melihat ke arah Wang Lin. Jiwa pengembara berhenti di depan mereka. Ia mengguncang tubuhnya dan melemparkan 3 tas berisi pegangan ke tangan Wang Lin. Setelah jiwa pengembara melakukan semua ini, ia dengan cepat berbalik dan pergi. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap jiwa pengembara. Dia berkata, "Berhenti." Jiwa pengembara itu berhenti. Tubuhnya gemetar saat berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat kelompok Zhou Zihong saat dia bergerak ke samping jiwa pengembara. Wang Lin telah melahap banyak jiwa pengembara. Kalau bukan 10.000, minimal 8.000. Meskipun dia tidak mencatatnya dengan baik, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada jiwa pengembara ini. Jiwa pengembara yang dimakan Wang Lin sebelumnya lebih seperti perasaan ilahi dengan kehidupan. Mereka memiliki kecerdasan minimal dan hanya tahu cara melahap segalanya. Tapi jiwa pengembara di hadapannya jelas berbeda. Perasaan ilahinya berantakan, seolah-olah jiwa yang dimakannya tidak tercerna dan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Setelah tanda-tanda ini terakumulasi sampai tingkat tertentu, hal itu menyebabkan jiwa pengembara ini berubah. Mata Wang Lin berbinar setelah melihatnya dengan cermat dalam waktu lama. Ketika dia melihat jiwa pengembara ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia melihat jiwa baru lahir si Tunan. Bisa dikatakan ada hal serupa di antara keduanya. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Lin Tao. Dia memerintahkan, "Bunuh dia." Episode 123 Iblis. Saat kata-kata Wang Lin keluar, ekspresi kelompok Zhou Zihong tiba-tiba berubah. Terutama Lin Tao yang wajahnya pucat. Dia mulai mundur, tapi jiwa pengembara segera melompat ke arahnya setelah mendengar perintah Wang Lin.
Zhou Zihong menggigit bibir bawahnya. Dia ingin menghentikan Wang Lin, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak senior yang menghela nafas dan ekspresi kompleks melintas di wajahnya. Lin Tao bergerak secepat yang dia bisa, tetapi tidak melarikan diri. Dia menghindar bolak-balik di area tersebut, mencoba menjauh dari jiwa pengembara. Dia tahu bahwa meskipun dia melarikan diri, belum lagi apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, dengan seberapa besar medan pertempuran asing itu, dia tahu dia tidak bisa sampai ke susunan transfer hidup-hidup. Memikirkan hal itu, dia segera berkata, "Senior, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Mei Liang sama sekali. Kami jarang berbicara satu sama lain. Tolong, lepaskan aku. Senior, aku bersedia menjadi budak senior." Lin Tao dengan cemas berkata saat jiwa pengembara mendekatinya. Wang Lin tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan jiwa pengembara itu segera berhenti. Dahi Lin Tao dipenuhi keringat dingin. Dia tidak berani menghapusnya. Dia dengan hormat berkata, "Senior, Anda harus menjadi ahli dari negara kultivasi yang lebih tinggi. Saya merasa terhormat menjadi budak Anda. Saya tidak punya niat lain." Dengan itu, tangannya membentuk segel dan dia menekan dahinya. Setetes darah emas melayang dari dahinya menuju Wang Lin. Setelah setetes darah emas muncul, tubuh Lin Tao terlihat jauh lebih lemah. Dia dengan gugup menatap Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya. Setelah dia terkena darahnya, pandangannya tertuju pada saudara seperguruan senior Yang. Setelah Lin Tao melihat Wang Lin menerima setetes darah emas, dia segera menghela nafas. Dia tahu bahwa hidupnya aman. Dia sangat pintar dan bisa dikatakan dialah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari bahwa Mei Liang telah meninggal dan dirasuki oleh seseorang, tetapi dia tidak berani menyebutkannya kepada dua orang lainnya. Lin Tao juga tahu bahwa mengikuti Wang Lin adalah satu-satunya cara untuk hidup. Bahkan jika Wang Lin tidak membunuhnya dan meninggalkannya sendirian, dia pasti akan mati, jadi ini adalah keputusan yang tidak perlu dia pikirkan sama sekali. Ketika Wang Lin memerintahkan jiwa pengembara yang dikirim untuk mengejarnya, dia tahu bahwa Wang Lin telah menyadari bahwa dia mengetahuinya, itulah sebabnya dia tidak berpura-pura bodoh. Itu hanya akan membuat dirinya terbunuh lebih cepat. Disinilah kepintaran Lin Tao terlihat. Dia menjadi budak Wang Lin tanpa ragu-ragu dan bahkan memberikan setetes darah esensi jiwanya. Setelah Wang Lin mendapatkan darah esensi jiwa Lin Tao, dia bisa membunuhnya hanya dengan pikiran, tapi Lin Tao tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin terus mengikuti Wang Lin, ini harus dilakukan. Lin Tao dengan cepat pindah ke sisi Wang Lin. Dia kemudian mengarahkan pedangnya kedua lainnya tanpa ragu-ragu. Karena dia sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang budak, maka dia harus melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun itu hanya untuk pertunjukan. Pemuda bernama Yang tersenyum kecut. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan keningnya dan setetes darah esensi jiwa terbang menuju Wang Lin. Dia tidak lebih lambat dari Lin Tao dalam berspekulasi bahwa tindakan aneh Mei Liang adalah karena Mei Liang dirasuki. Dia sangat gugup sepanjang waktu. Karena semuanya sekarang terbuka, dia dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan untuk menjadi budak Wang Lin. Dibandingkan dengan hidup dan mati, apakah kesombongan itu? Selain itu, orang ini jelas merupakan seorang kultivator dari negara kultivasi yang lebih tinggi dan cukup kuat sehingga makhluk aneh ini takut padanya. Jika dia mengikuti orang ini, dia mungkin memiliki peluang lebih baik untuk bangkit di masa depan. Setelah mengirimkan setetes darah esensi jiwa, dia menatap adik seperguruan juniornya, Zhou Zihong dengan tatapan yang rumit dan berkata, "Adik seperguruan junior, kamu." Zhou Zihong melambaikan tangannya. Dia memandang Wang Lin sambil menggigit bibir bawahnya dan bertanya, "Senior, kamu. Ketika kamu memiliki tubuh itu, apakah Mei Liang hidup atau mati?" Dengan itu, tatapannya menjadi tenang saat dia menatap Wang Lin. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Wang Lin menatapnya dan berkata, "Mati." Zhou Zihong menghela nafas. Tidak peduli apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau salah. Dia tidak ingin terus bertanya. Secara intuitif, dia mengira Wang Lin tidak berbohong. Mereka bertiga bahkan bukan semut di mata orang ini, jadi tidak perlu berbohong. Jadi, tanpa sepatah kata pun, dia mengirimkan setetes darah esensi jiwanya. 3 tetes darah emas muncul di hadapan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya. 3 titik cahaya muncul dalam kesadaran ilahinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa membunuh mereka bertiga. Sebenarnya, Wang Lin tidak berusaha menyembunyikan apapun selama ini. Siapapun yang mengenal Mei Liang sebelumnya akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ditambah fakta bahwa jiwa pengembara takut padanya, siapapun akan bisa menebak ada sesuatu yang tidak beres. Wang Lin tidak ingin membunuh mereka, tapi jika mereka bertiga tidak pintar, maka dia tidak punya pilihan lain. Fakta bahwa dia memiliki tubuh adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain, tapi setelah dia meninggalkan medan pertempuran asing, itu akan mudah.
Lagi pula, 50 tahun adalah waktu yang cukup bagi kepribadian seseorang untuk berubah. Setelah Zhou Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao menjadi budak Wang Lin, mereka langsung santai dan berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Zihong memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dia tahu bahwa dia sangat menarik. Kembali ke sekte, dia dicari oleh banyak murid lainnya, tapi dia menolak semuanya. Zhou Zihong bersumpah bahwa sebelum dia mencapai tahap formasi inti, dia tidak akan membentuk pasangan kultivasi. Tapi sekarang dia adalah budak seseorang. Jika tuannya bertanya, dia tidak bisa menolak. Memikirkan hal itu menyebabkan hatinya menjadi sangat kacau. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sama sekali tidak tertarik padanya. Setelah mengumpulkan 3 tetes darah esensi jiwa, Wang Lin melihat jiwa pengembara. Dia mengusap dagunya dan mengirimkan pesan ke ketiga tetangganya. Saya ingin jiwa pengembara ini. Ketiga tetangga itu merenung sejenak dan kemudian mengirimkan balasannya. Pemakan jiwa yang baru lahir, ada satu hal yang tidak kamu mengerti. Begitu kamu terlahir sebagai jiwa, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jiwa pengembara juga merupakan tipe jiwa. Mereka tidak sekuat iblis, tapi apapun yang memiliki jiwa adalah makanan mereka, dan juga, mereka adalah makanan kita. Kami para pemakan jiwa tidak bisa langsung melahap jiwa orang. Kami hanya bisa melahap jiwa pengembara untuk membuat kami lebih kuat. Dengan jiwa pengembara yang kuat, para kultivator tingkat rendah ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan jika kultivator tingkat tinggi tidak takut, selama ada cukup banyak jiwa pengembara, hasilnya tetap sama. Dan jiwa pengembara bagi kita adalah senjata, budak, dan juga makanan. Sudahkah Anda mempertimbangkan apa konsekuensi dari munculnya jiwa pengembara di dunia orang hidup? Pemangsa jiwa yang baru lahir, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Jika jiwa pengembara lepas di dunia kehidupan, meski jumlahnya tidak banyak, itu akan menjadi bencana. Jiwa yang mengembara di dunia orang hidup juga disebut iblis. Jika banyak dari mereka yang masuk ke dunia kehidupan, maka dunia kehidupan akan menjadi dunia yang membusuk, seperti kita sebelumnya. Dan di antara iblis, salah satu dari mereka akan menjadi pemakan jiwa. Ada hukum antara dunia kehidupan dan dunia pembusukan, siapapun yang mencoba melanggar hukum itu akan dibunuh. Ini adalah hal-hal yang Wang Lin tidak ketahui. Dia merenung sejenak dan bertanya, lalu tempat seperti apa medan pertempuran asing ini? Tempat kacau ini dibuka oleh para kultivator kuat dari dunia kehidupan. Itu ada di ruang antara dunia kehidupan dan dunia pembusukan, tapi meski begitu, jiwa pengembara biasanya tidak bisa masuk ke sini. Hanya setelah kita masuk barulah mereka bisa masuk. Bahkan kamu tidak bisa pergi sama sekali, apalagi jiwa pengembara itu. Jika kamu menyukai jiwa pengembara itu, aku bisa menghadiahkannya kepadamu, tapi pada akhirnya, kamu tetap harus kembali ke dunia pembusukan. Itulah misi seorang pemangsa jiwa. Suara ketiga tetangga itu perlahan menghilang saat Wang Lin diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Mereka bertiga memperhatikan bahwa Wang Lin berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Jantung mereka berdebar kencang dan mereka menjadi sangat gugup. Lin Tao berpikir bahwa Wang Lin mungkin masih merasa tidak aman. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika Wang Lin ingin membunuhnya. Zhou Zihong sedang memikirkan bagaimana jika dia menginginkannya. Dia mengungkapkan ekspresi kesulitan. Yang Xiong bahkan lebih gugup saat memikirkan lebih banyak hal. Dia tidak hanya takut akan nyawanya, tapi takut Wang Lin akan menyerahkan tubuh Mei Liang untuk mencuri miliknya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia terbang menuju susunan transfer. Ketiga budak itu dengan cepat mengikutinya dan jiwa pengembara dengan hati-hati mengikuti jauh di belakang. Semakin mereka bergerak maju, semakin banyak tubuh yang mereka lihat, tapi saat Wang Lin semakin dekat, semua jiwa pengembara menyingkir dan tidak berani menghalanginya. Pemandangan aneh seperti itu tentu saja menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Seseorang memimpin dan kelompok kultivator mulai mengikuti mereka berempat. Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihatnya sambil terus terbang. Jiwa pengembara ragu-ragu sejenak dan dengan hati-hati melahap seorang kultivator yang ada di belakang. Setelah mereka menyadari bahwa Wang Lin tidak peduli, mereka segera menyerang para kultivator. Jeritan datang dari kelompok yang mengikuti Wang Lin ketika para kultivator yang tersisa melarikan diri dengan kelompok mereka sendiri. Suatu hari kemudian, susunan transfer mulai terlihat. Ada lebih banyak lagi tubuh mumi dan area itu dipenuhi dengan jiwa pengembara. Akibatnya, ini menjadi area terlarang yang tidak berani didekati oleh seorang kultivator. Mereka yang cukup beruntung bisa sampai di sini dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara saat mereka memasuki area tersebut. Di daerah dalam radius 10 km, tidak ada satupun orang yang hidup selain orang-orang beruntung yang telah mencapai susunan transfer lebih awal dan kelompok 4 orang Wang Lin. Melihat susunan transfer dari jauh, dia berkata, kalian bertiga memasuki susunan transfer. Ketiganya tidak berani menolak. Mereka mengatupkan gigi dan terbang ke depan. Untunglah jiwa-jiwa pengembara tampaknya telah menerima perintah dan tidak menyerang ketiganya saat mereka berhasil masuk ke dalam susunan transfer dengan aman.
Setelah itu, Wang Lin duduk bersila di dekatnya dan menatap susunan transfer. Tangannya terulur dan jiwa pengembara yang gemetar segera terbang ke arahnya. Wang Lin menunjuk ke arah susunan transfer. Jiwa pengembara mencoba untuk melawan, namun ia menyerang ke arah susunan transfer. Episode 124 Hukum Dunia. Jiwa pengembara itu berjuang saat ia menuju ke susunan transfer. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat jiwa pengembara. Lusinan orang di dalam susunan transfer melihat jiwa pengembara terbang ke arah mereka dan segera mundur. Mereka semua mengeluarkan harta sihir mereka dan dengan gugup mengamati setiap gerakan jiwa pengembara. Saat jiwa pengembara mendekat, orang-orang di dalam menjadi semakin gugup. Jiwa pengembara menghantam penghalang pelindung layar cahaya pada susunan transfer. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam menghela nafas. Saat jiwa pengembara menyentuh penghalang, itu berubah menjadi asap. Orang-orang di dalam formasi mulai bersorak. Mereka merasa lebih percaya diri sekarang karena susunan transfer ini dapat melindungi mereka. Pemangsa jiwa yang baru lahir, tidak ada gunanya. Susunan transfer itu adalah pintu gerbang menuju dunia kehidupan. Setiap makhluk jiwa yang menyentuhnya akan segera dihancurkan oleh hukum dunia. Sebuah suara memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap susunan transfer dengan ekspresi tidak berubah dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya berbinar. Dia menunjuk ke udara beberapa kali dan lebih dari 10 jiwa pengembara terbang ke arahnya, meronta. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk ke arah susunan transfer dan semua jiwa pengembara menyerbu ke arah itu. Perbedaan peringkat membuat mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyadari sesuatu tentang penghalang itu. Ketika jiwa pengembara mendekat, sebuah garis hitam muncul. Garis hitam yang memasuki jiwa pengembara itulah yang membunuh mereka. Adapun bagaimana garis hitam muncul, terlalu jauh untuk dilihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi keraguan. Tanpa sepatah kata pun, dia menyebarkan akal sehatnya, menangkap lebih dari 1000 jiwa pengembara, dan mengirim mereka menuju barisan transfer. Jiwa-jiwa pengembara ini dengan cepat menyerbu ke arah susunan transfer. Jeritan datang dari orang-orang di dalam barisan transfer. Wajah para kultivator itu menjadi pucat. Ketika hanya ada 1 atau 2 jiwa yang mengembara, mereka agak ketakutan. Ketika jumlahnya lebih dari 10, mereka panik karena ketakutan, tetapi dengan lebih dari 1000 jiwa yang mengembara, ketakutan tidak dapat dijelaskan lagi. Lebih tepat dikatakan bahwa mereka ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan memejamkan mata karena putus asa, namun kebanyakan dari mereka menaruh harapan terakhirnya pada penghalang tersebut. Namun, mereka juga bersiap untuk bunuh diri jika penghalang tersebut gagal, karena mereka lebih memilih mati daripada dimangsa. Hal ini telah menjadi konsensus umum di kalangan para kultivator. Saat lebih dari 1000 jiwa pengembara menyentuh penghalang, mereka menjerit dan menghilang. Rasanya seperti mereka semua tertiup angin dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tiba-tiba berdiri. Dia dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Garis-garis hitam itu akan muncul begitu saja dan menyerang jiwa-jiwa yang mengembara. Tidak peduli dari sudut mana jiwa pengembara menyerang, garis hitam akan muncul dan menghancurkan mereka. Garis hitam ini jelas berkaitan dengan hukum dunia yang dibicarakan tetangganya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengirimkan gelombang perasaan ilahi lainnya dan mengumpulkan lebih dari 2000 jiwa pengembara. Jiwa-jiwa pengembara ini dipaksa melakukan serangan bunuh diri olehnya. Saat ini, para kultivator di dalam susunan transfer akhirnya sedikit rileks karena ketakutan, tetapi mereka langsung mulai panik lagi. Itu bukan karena mereka tidak mempercayai penghalang ini, tapi karena ketakutan yang mereka kembangkan terhadap jiwa pengembara dalam perjalanan ke sini. Ini seperti dikelilingi oleh sekawanan serigala lapar. Meskipun Anda dikelilingi oleh api, Anda tetap merasa takut. 2000 jiwa pengembara menyerang ketika Wang Lin mengarahkan jarinya. Jiwa pengembara yang mengalami perubahan yang mengikuti di belakangnya menampakkan ekspresi memohon, tidak berani bergerak maju. Wang Lin menatap jiwa pengembara itu. Meskipun jiwa pengembara memiliki kecerdasan, ini adalah jiwa pertama yang dilihatnya yang memohon. Wang Lin menatap jiwa yang mengembara dan matanya menjadi dingin. Jiwa pengembara itu menjerit. Ia tidak mampu menahan tekanan akal ilahi Wang Lin, jadi ia menyerang ke depan. Saat ia keluar, itu jelas berbeda dari jiwa pengembara lainnya. Jiwa-jiwa pengembara lainnya menyingkir. Meski tidak sebanyak Wang Lin, jiwa pengembara lainnya jelas takut dengan yang satu ini. Saat 2000 lebih jiwa pengembara menghantam penghalang, garis hitam muncul dan menghancurkan mereka semua. Tepat pada saat itu, jiwa pengembara yang bermutasi tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah dari tubuh jiwa pengembara yang bermutasi telah memasuki penghalang meskipun garis hitam telah memasuki tubuhnya. Jiwa pengembara yang bermutasi mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi ia masih menerobos penghalang dan melompat ke seorang kultivator. Kultivator dengan cepat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi mumi. Saat itu, lebih dari 10 garis hitam muncul dan memasuki tubuh mumi.
Jiwa pengembara yang bermutasi dengan cepat keluar dari tubuh dengan ekspresi menyakitkan, tapi tidak sampai jauh sebelum dihancurkan. Ekspresi para kultivator di dalam susunan transfer tiba-tiba berubah ketika mereka melihat tubuh mumi. Beberapa kultivator perempuan mulai menangis. Yang Xiong diam-diam menghela nafas. Dia naik dan menendang tubuh mumi itu keluar dari susunan transfer. Alis Wang Lin bertaut. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sepotong akal ilahi dan mengirimkannya ke susunan transfer. Ketika jaraknya sudah dekat, sebuah garis hitam menembus ke dalam kesadaran ilahinya secepat kilat. Perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari garis hitam. Garis hitam tiba-tiba berubah arah dan menyerang akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya. Perasaan ilahinya tidak lagi mengelak, tetapi naik menemui garis hitam. Dia ingin melihat seberapa kuat garis hitam ini. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani mencobanya, tapi karena jiwa pengembara yang bermutasi mampu menahan serangan, maka itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Garis hitam dengan cepat memasuki akal ilahi Wang Lin. Tiba-tiba, kekuatan destruktif meledak dalam kesadaran ilahi dan menyerang tubuh utama Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahinya yang kuat keluar dan dengan cepat mengepung kekuatan destruktif. Kemudian, dia mulai mempelajari dengan cermat kekuatan destruktif ini. Setelah sekian lama, Wang Lin diam-diam menghela nafas. Perasaan ilahinya menggerakkan dan menghancurkan kekuatan penghancur itu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat kekuatan destruktif ini, dia tahu bahwa garis hitam ini akan sangat merusak jiwanya. Seolah-olah itu dibuat untuk merusak jiwa. Wang Lin tahu bahwa jika garis hitam melebihi angka tertentu, bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Wang Lin menutup matanya. Setelah merenung lama, matanya tiba-tiba terbuka. Dia mengeluarkan 3 tas berisi barang dan mencarinya. Selain token Mai Liang, dia juga mengeluarkan beberapa batu roh kualitas menengah. Su Hao dan Ge yang juga sangat tidak beruntung. Tepat setelah mereka membunuh Mai Liang, mereka bertemu dengan sekelompok jiwa pengembara. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak tahu kenapa, namun setiap kali mereka bertemu dengan jiwa pengembara tersebut akan mengejar mereka. Bahkan jika jiwa pengembara mengejar orang lain, mereka akan menyerah dan mengejar mereka berdua. Satu jiwa pengembara bahkan memuntahkan separuh jiwa yang dimakannya dan melompat ke arah keduanya. Dengan perhatian khusus seperti itu, tidak mungkin keduanya bisa bertahan lama. Mereka dengan cepat dimangsa oleh jiwa-jiwa pengembara. Karena mereka tidak punya waktu untuk memeriksa tas Mai Liang, setidaknya itu berarti tidak ada yang hilang darinya. Setelah memeriksa 3 tas pegangan, Wang Lin sangat terkejut. Entah itu batu roh, harta ajaib, atau material, sebut saja dan mereka memilikinya. Harus dikatakan bahwa ini adalah 50 tahun kerja mereka berdua. Hanya menghitung batu roh kualitas menengah, ada lebih dari 2000 buah di antara keduanya. Wang Lin memegang batu roh dan mengingat sebuah formasi yang telah dia pelajari dengan susah payah ketika dia berada di dalam dunia pembusukan yang disebut formasi penghancuran cangkang penyu misterius. Formasi ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi memiliki pertahanan yang sangat bagus. Ini juga salah satu dari sedikit formasi yang bisa bergerak bersama orang yang mengaturnya. Jenis formasi yang dapat memberikan perlindungan seluler membutuhkan banyak batu roh. Wang Lin berpikir bahwa begitu dia mendapatkan beberapa batu roh, dia harus meletakkan beberapa formasi ini. Dia menghitung waktu yang diperlukan untuk membuka susunan transfer, lalu menghancurkan batu roh di tangannya. Dia dengan tenang mengusapkan jarinya ke batu roh yang hancur dan menggambar simbol di udara. Dia benar-benar fokus pada setiap pukulan. Begitu dia menyelesaikan simbolnya, dia dengan cepat mengirimkan perasaan ilahi. Simbol itu bersinar samar dan melayang di udara. Kemudian, dia menghancurkan batu roh lainnya dan menggambar simbol lainnya. Setiap batu roh kualitas menengah dapat menggambar satu simbol dan Wang Lin telah menghancurkan 70 simbol. Ada beberapa yang gagal. Meskipun Wang Lin sangat jelas dalam teorinya, ketika melakukannya secara langsung, dia masih membuat beberapa kesalahan. Melihat 49 simbol yang melayang di hadapannya, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Formasi ini terlalu mahal. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh kualitas menengah, jadi meskipun dia menggunakan semua kekayaannya, dia tidak akan bisa meletakkan formasi. Wang Lin mengeluarkan batu roh lain untuk membuat mata formasi. Dia melambaikan tangannya dan simbol-simbol itu mendarat di batu roh satu per satu. Setiap kali sebuah simbol mendarat di batu roh, simbol itu bersinar satu kali. Setelah 49 simbol mendarat di atasnya, batu roh menjadi jernih. Wang Lin mengulurkan tangan dan batu roh mata formasi itu mendarat di tangannya. Dia menunjuk ke dahinya dan lapisan tak kasat mata mengelilingi tubuhnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka bahkan tidak akan menyadari jejaknya. Tak lama setelah itu, Wang Lin membuat formasi lain. Semakin sering dia melakukannya, semakin dia terbiasa, dan semakin sedikit kegagalannya. Formasi kedua hanya memberinya 60 batu roh kualitas menengah.
Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, waktu pembukaan formasi semakin dekat. Semua orang di dalam barisan transfer sangat gugup. Mereka berharap formasi itu terbuka begitu saja sehingga mereka bisa meninggalkan tempat menakutkan ini. Dan dalam beberapa hari ini, keruntuhan medan pertempuran asing terus berlanjut. Keretakan ruang mulai semakin sering muncul, dan semakin besar ukurannya, semakin besar dari sebelumnya. Sebagian besar medan pertempuran asing mulai runtuh. Saat susunan transfer dibuka, Wang Lin menempatkan formasi terakhir pada dirinya sendiri. Dia berdiri menatap susunan transfer dengan ekspresi serius. Episode 125 Alam Ji Indera Ilahi. Gelombang cahaya datang dari susunan transfer saat energi roh mulai melonjak dan susunan transfer mulai terbuka. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di luar susunan transfer dengan cepat mundur ketika susunan transfer terbuka. Ini mungkin terakhir kalinya susunan transfer dibuka di medan pertempuran asing ini. Setiap kultivator masih memiliki rasa takut di wajah mereka saat mereka menghilang satu persatu. Wang Lin menatap apa yang terjadi di dalam susunan transfer. Setiap kali seseorang menghilang, dia akan menghitung waktunya. Kelompok Zhou Zihong mengalami konflik. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, sampai mereka tiba-tiba mendengar suara dingin Wang Lin. Kalian bertiga pergi dulu dan tunggu aku di sisi lain. Mereka bertiga dengan cepat menjadi santai. Mereka mengeluarkan batu giok mereka, mengirimkan energi spiritual mereka, dan menghilang. Setelah semua kultivator menghilang ke dalam susunan transfer, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 3 detik. Setelah itu, matanya bersinar dan dia menyerbu ke arah susunan transfer. Saat terbang, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok yang memungkinkan dia menggunakan susunan transfer. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di penghalang di sekitar susunan transfer. Saat dia masuk, garis hitam muncul, Wang Lin tidak menghindar. Dia membiarkan garis hitam itu mengenai dirinya. Ketika garis hitam mendekati tubuh Wang Lin, dahinya tiba-tiba mulai bersinar. 49 simbol otomatis muncul dan memblokir garis hitam. Garis hitam menembus 43 simbol sebelum energinya habis dan menghilang. Meski kelihatannya tidak seperti itu, semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat Wang Lin berhasil melewati penghalang array transfer, dia segera menggunakan batu giok untuk mengaktifkan array transfer. Wang Lin sangat khawatir. Dari pengamatannya, diperlukan waktu 3 detik agar susunan transfer dan batu giok dapat terhubung. 3 detik ini sangat berbahaya, tapi jika dia bisa bertahan, dia yakin dia akan dipindahkan dari sini. Detik pertama, lebih dari selusin garis hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin seperti anak panah. Wang Lin tahu di dalam hatinya bahwa tubuhnya tidak bisa melakukan gerakan besar. Transfer akan gagal jika dia melakukannya. Dan gerakan kecil tidak akan membantu karena garis hitam terlalu cepat. Wang Lin telah mempertimbangkan semua ini sebelumnya. Wajahnya menjadi gelap dan dahinya bersinar. Satu persatu, kelompok 49 simbol muncul dari dahinya. Wang Lin membuat total 21 formasi sebelumnya. Mengingat satu formasi yang baru saja dihancurkan, Wang Lin memiliki hampir 1000 simbol yang melindunginya. Wang Lin bisa mendengar suara cermin pecah terus-menerus saat simbol yang melindunginya dengan cepat hancur pada detik ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan selusin garis hitam menembus lebih dari 900 simbol sebelum semuanya menghilang. Pada saat ini, Wang Lin tidak hanya tidak santai, dia menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa semua persiapan yang dia lakukan hanya akan bertahan sampai sekarang. 2 detik sisanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Dia melemparkan 3 tas berisi, dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melayang di sekelilingnya. Jika dilihat lebih dekat, setidaknya ada 100 harta ajaib. Wang Lin telah memeriksa ketiga tas penyimpanan dan menemukan ada beberapa barang yang bisa digunakan. Orang normal tidak akan berani mengendalikan begitu banyak harta sihir sekaligus. Bahkan dengan akal ilahi Wang Lin, itu agak sulit. Koneksi antara array transfer dan batu giok telah mencapai tahap kedua. Detik pertama telah berlalu dan sekarang detik kedua. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia tersenyum masam ketika lebih dari 100 garis hitam muncul dan menyerang ke arahnya. Dia hanya memiliki kurang dari 100 simbol yang tersisa. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk memblokir apapun, mereka langsung hancur. Tak lama kemudian, giliran harta karun ajaib. Suara ledakan bergema di mana-mana saat semua harta sihir dihancurkan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Harta ajaib mampu menghentikan lebih dari setengah garis hitam. Garis hitam yang tersisa, tanpa ada yang menghalanginya, memasuki tubuh Wang Lin. Garis hitam memasuki tubuhnya dan kekuatan penghancur meledak di dalam dirinya. Ledakan besar merusak indera ketuhanan Wang Lin, tetapi dia bertahan dan mencegah jiwanya hancur. Dia mampu bertahan secara paksa untuk detik kedua. Wajah Wang Lin muram saat dia menatap ke dalam kehampaan dan tertawa terbahak-bahak, sungguh sial, hukum dunia. Datang dan coba hentikan aku untuk kembali.
Saya sudah mati sekali. Tidak ada yang bisa menghentikanku kali ini. Alam Ji adalah dunia yang sangat luar biasa. Biasanya, alam Ji berasal dari energi spiritual, namun Wang Lin saat ini tidak memiliki energi spiritual apapun, namun jiwanya mulai menunjukkan tanda-tanda alam Ji. Di medan pertempuran asing yang runtuh ini, suara gemuruh terdengar di seluruh medan pertempuran asing dan lebih dari separuh medan pertempuran asing runtuh. Fragmen medan pertempuran asing yang tak terhitung jumlahnya membentuk retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan kuat datang dari kehampaan dan ketiga tetangga Wang Lin dengan cepat kembali ke dunia pembusukan, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan jika mereka bertindak seperti ini, maka jangan bicara tentang jiwa pengembara. Jiwa-jiwa pengembara panik dan memasuki celah ruang manapun yang bisa mereka temukan untuk kembali. Pada saat ini, hubungan antara susunan transfer dan batu giok telah memasuki tahap akhir. Sekarang sudah detik ketiga, mata Wang Lin yang gila dipenuhi dengan rasa dingin. Namun, di balik keganasannya, ada sedikit ketenangan. Tubuh Wang Lin dengan mudah berdiri tegak di bawah tekanan. Meski jiwanya rusak parah, ada kekuatan misterius yang muncul dari dalam dirinya. Ini adalah aura alam Ji dalam jiwanya. Ini adalah aura yang tidak dapat dihalangi oleh makhluk hidup apapun. Jika tekanan saat ini seperti Gunung Tai, maka aura Wang Lin seperti pedang yang tidak dapat ditekuk. Mungkin Gunung Tai bisa menghancurkan pedang ini, tapi meski hancur, pedang ini akan keluar melalui susunan transfer. Detik ketiga, tangan raksasa yang terbuat dari garis hitam muncul dan mencoba meraih Wang Lin. Jumlah garis hitam yang membentuk tangan raksasa itu tidak mungkin dihitung. Saat tangan raksasa itu muncul, medan pertempuran asing mulai runtuh sepenuhnya. Seperti bongkahan es besar yang dihantam dari samping, bongkahan besar medan pertempuran asing hancur berkeping-keping dan bercampur dengan celah ruang. Dalam sekejap mata, medan pertempuran asing menghilang. Hanya 4 susunan transfer yang tersisa, masing-masing mengambang sendirian di kehampaan. Detik ketiga adalah konfrontasi antara alam Ji dan hukum dunia. Jiwa Wang Lin runtuh saat tangan raksasa itu menyentuhnya, tetapi saat itu runtuh, jiwa itu disatukan kembali oleh alam Ji yang misterius dan terus melawan. Selama proses ini, Wang Lin sekali lagi benar-benar merasakan alam Ji. Pertama kali di reruntuhan di hutan. Kali kedua terjadi di dalam lembah Jueming. Ketiga kalinya adalah ketika jiwanya terbangun di dunia pembusukan. Sekarang adalah yang keempat kalinya. Setiap kali, alam Ji miliknya semakin kuat, terutama kali ini. Jiwa Wang Lin menyerbu ke arah alam Ji dan disempurnakan setiap kali ia hancur. Selama detik ini, jiwa besar Wang Lin mengalami lebih dari 10.000 rekonstruksi. Jiwanya berangsur-angsur menyusut dan memadat, tetapi kualitasnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Alam Ji sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Tidak ada yang tahu dari mana alam Ji berasal, tetapi yang pasti semua kultivator yang memiliki alam Ji hanya memilikinya dalam energi spiritual mereka. Hanya Wang Lin, secara kebetulan, yang memiliki alam Ji yang tercetak di jiwanya. Sebenarnya, tangan raksasa yang dibentuk oleh hukum dunia adalah katalis yang memungkinkan jiwa Wang Lin menampung kekuatan alam Ji. Setelah mutiara menentang surga menyatu dengan jiwa Wang Lin, ada sepotong alam Ji yang tersisa di jiwanya. Namun, tanpa tekanan dari luar, begitu Wang Lin mendapatkan kembali energi spiritualnya, potongan alam Ji ini akan hilang. Namun di bawah tekanan dari luar, jiwa Wang Lin menyusut dan alam Ji berkembang hingga mereka menyatu. Jenis fusi ini masih dalam keadaan awal. Dapat dikatakan bahwa jiwa Wang Lin tidak sepenuhnya terisi dengan alam Ji dan ada banyak hal lain yang tercampur di dalamnya. Alam Ji adalah jenis alam murni. Jika muncul dalam kekuatan spiritual, maka seluruh perkembangannya akan terjadi dalam energi spiritual. Demikian pula, sekarang alam Ji milik Wang Lin ada di dalam jiwanya, energi spiritualnya tidak lagi memiliki alam Ji, tetapi perasaan ilahi akan dapat dengan mudah membunuh siapapun pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, terlepas dari apakah mereka berada di tahap awal, tahap pertengahan, atau tahap akhir. Namun, batas alam Ji adalah Nas Chen Soul tahap akhir. Hanya satu kultivator dari zaman kuno yang mampu melewati titik itu. Tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Dan orang itu hanya mampu menerobos karena keberuntungan. Itu ada hubungannya dengan seseorang yang sedang menjalani hukuman ilahi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, hanya orang-orang yang ada di sana yang tahu. Alam Ji sangat menakutkan. Kekuatan yang bisa mengabaikan perbedaan antara tahap awal, pertengahan, dan akhir adalah sesuatu yang akan dihukum oleh surga. Jika alam Ji dibiarkan tumbuh tanpa batasan, maka alam Ji tidak akan terkalahkan. Orang-orang yang mempelajari alam Ji menyimpulkan bahwa alasan para kultivator alam Ji tidak dapat menembus tahap Nas Chen Soul adalah karena ketika mereka mencoba, surga tanpa ampun membunuh mereka. Langit tidak akan membiarkan seorang kultivator dengan alam Ji untuk menembus tahap Nas Chen Soul. Namun, dengan alam Ji milik Wang Lin saat ini, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan hukum dunia. Saat tangan itu semakin dekat, kecepatan kehancuran jiwa Wang Lin melampaui kecepatan rekonstruksi.
Akhirnya, dengan keras, jiwa Wang Lin benar-benar runtuh, namun seiring dengan runtuhnya jiwanya, semua kotoran di jiwanya juga ikut runtuh. Apa yang tersisa sekarang sangat dekat dengan asal mula alam Ji Soul. Jika tidak ada hukum dunia dan Wang Lin mencoba membentuk Ji Soul-nya sendiri, dia tidak akan bisa melakukannya seumur hidupnya, tapi sekarang sudah selesai. Saat alam Ji Soul murninya muncul, tangan besar itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan pada saat itu, susunan transfer terbuka. Episode 126 Negara Asing. Karena tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti karena alam Ji Soul, tubuh Wang Lin menghilang ke dalam susunan transfer saat dibuka. Tangan raksasa itu berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melayang di sekitar susunan transfer untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang. Karena keberadaan alam Ji, Wang Lin menjadi pemangsa jiwa pertama yang berpindah dari dunia pembusukan ke dunia kehidupan. Meskipun jiwanya telah dimurnikan menjadi hanya sebagian kecil dari alam Ji Soul, esensi dari seorang pemangsa jiwa masih bersamanya. Kultivasi Houfen peringkat 3 berada di bagian selatan planet Suzaku dan di selatan Laut Iblis. Pada hari ini, di puncak gunung berapi di pusat Houfen, berdiri sekelompok orang dari kuil Dewa Perang. 6 leluhur jiwa baru lahir dari kuil Dewa Perang sedang duduk dengan nyaman di puncak Houfen. Dulu ketika pertarungan untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing dimulai, kuil Dewa Perang menghancurkan persaingan dan merupakan satu-satunya sekte yang masuk. Orang yang memimpin kelompok itu bukanlah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, namun seorang tetua formasi inti tahap awal bernama Huo Hongfei. Mungkin karena metode kultivasinya adalah jalan ilahi, namun ia sama sekali tidak terlihat tua di usia 200 tahun. Sebaliknya, ia tampak seperti pria parubaya yang sangat tampan. Jalan ilahi adalah metode kultivasi terbaik di kuil Dewa Perang. Hanya ketika seseorang mencapai tahap pembentukan fondasi barulah mereka dapat berkultivasi menggunakan metode ini, yang dikatakan dapat membantu mencapai tahap pembentukan inti. Mengenai cara kerjanya, orang luar tidak tahu. Tapi karena semua kultivator formasi inti dan jiwa baru lahir dari kuil Dewa Perang adalah penduduk asli Houfen, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang metode ini. Jika jalan ilahi memiliki efek yang begitu kuat, maka tidak mengherankan jika orang lain ingin mencoba mencurinya, namun bahkan jika sekte lain mencobanya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya karena kuil Dewa Perang juga terlalu kuat. Namun karena orang-orang terus-menerus berusaha mencurinya, kuil Dewa Perang akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan umum setiap 20 tahun agar orang-orang dapat melihat jalan ilahi. Tentu saja, setiap orang harus membayar sejumlah batu roh untuk melihatnya, dan apakah mereka dapat memahaminya atau tidak, itu terserah mereka sendiri. Hasilnya, Dewa Perang Bersinar tidak lagi perlu mengkhawatirkan hal itu. Mereka juga memperoleh penghasilan dalam jumlah besar, jadi mereka sangat senang dengan hasilnya. Metode jalan ilahi ini hanya memiliki 100 kata. Setiap kata sulit untuk dipahami dan sangat sedikit orang yang dapat memahaminya. Sebenarnya, apa yang dikembangkan oleh Huo Hongfei adalah metode yang diciptakan oleh anggota Dewa Perang Bersinar yang sangat berbakat setelah mempelajari jalan ilahi selama lebih dari separuh hidupnya. Metode ini tidak hanya sangat ampuh, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat Anda tetap terlihat awet muda setelah mempraktikkannya dalam waktu yang lama, sehingga metode ini disukai oleh para murid kuil Dewa Perang. Di samping Huo Hongfei berdiri sekelompok orang. Yang paling menarik perhatian adalah seorang wanita muda dengan sosok yang sangat anggun. Dia secantik burung merak dan wajahnya yang lembut seperti peri. Mulutnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan seorang pemuda tampan dan tinggi di sebelahnya. Ada sedikit kelembutan di matanya. Arai transfer tiba-tiba terbuka dan pandangan semua orang terfokus padanya. Susunan transfer menjadi semakin terang ketika 3 sosok muncul dan menjadi lebih jelas. Huo Hongfei mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas. Dia mengetahui beberapa waktu yang lalu bahwa medan pertempuran asing sedang runtuh dan bersiap menghadapi kenyataan bahwa tidak banyak murid yang bisa kembali. Namun melihat hanya 3 orang, meski sudah siap, ia tetap merasa sangat sedih. Tapi ketika dia melihat dengan jelas Zhou Zihong di antara mereka, dia merasa lega. Zhou Zihong adalah muridnya dan sangat keras kepala. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke medan pertempuran asing, dia sangat tidak setuju, tetapi anak itu tetap pergi. Huo Hongfei merasa tidak berdaya. Setelah memberinya beberapa harta ajaib, dia dengan enggan melepaskannya. Setelah melihat dia berhasil kembali, dia akhirnya sedikit santai. Setelah mereka bertiga muncul, mereka melihat pemandangan familiar di hadapan mereka dan merasa sangat tidak nyata. Namun, ketiganya saling memandang dan hati mereka menjadi berat lagi. Yang paling mereka pedulikan saat ini adalah apakah Wang Lin hidup atau mati. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga telah memberikan darah esensi jiwa mereka kepada Wang Lin. Jika dia mati, maka mereka juga akan kesulitan untuk lolos dari kematian. Setelah menyapa tetua Huo Hongfei, tatapan Huo Hongfei melewati mereka. Dia berkata, tidak buruk. Tingkat kultivasi setiap orang telah meningkat pesat.
Si Hong dan Tang Xiong keduanya mencapai tahap akhir pendirian fondasi. Lin Tao sedikit tertinggal, tetapi hampir saja menerobos. Sangat bagus. Setelah mengalami uji coba ini di medan pertempuran asing, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat. Ah, sayang sekali terlalu sedikit murid yang kembali. Zhou Zihong menghela nafas dan berbisik, Tuan, ketika medan pertempuran asing tiba-tiba runtuh, banyak makhluk aneh muncul. Begitu mereka menyerang Anda akan langsung mati. Tak seorang pun di medan pertempuran asing mampu melawan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Awalnya, hasil panen kami sangat kaya, tapi sekarang. Dengan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Hou Hongfei melambaikan tangannya. Melihat ketiganya, dia mengerutkan kening dan berkata, kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang katakan padaku, mengapa penampilanmu tidak berubah? Harus dikatakan bahwa saat berada di dalam medan pertempuran asing, penampilanmu tidak akan berubah, tapi kamu akan langsung menua 50 tahun setelah pergi. Meskipun metode kultivasi yang mereka bertiga gunakan membantu menjaga keremajaan, mereka tetap tidak terlihat persis seperti sebelum pergi. Tang Xiong adalah murid senior dan juga murid kebanggaan kepala sekte. Setelah dia mendengar kata-kata Hou Hongfei, dia dengan cepat berkata, Elder tidak tahu, tapi saudara seperguruan junior Mei Liang mendapatkan pil yang dapat menjaga penampilan kita selama 100 tahun per pil. Kami bertiga masing-masing meminum 2 pil. Para murid yang ada di sekitar yang mendengarnya dengan iri memandang mereka bertiga. Terutama wanita muda, yang sepanjang waktu menatap Zhou Zihong dengan keraguan di matanya. Dia tiba-tiba berkata, saudari seperguruan senior Zhou, apakah kamu masih memiliki pil itu? Zhou Zihong dengan dingin menatapnya dan berkata, kamu harus bertanya kepada saudara seperguruan junior Mei Liang tentang hal itu. Wanita muda itu marah, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam berpikir bahwa Mei Liang yang pemalu pasti sudah meninggal, jadi bagaimana dia bisa bertanya? Jelas sekali, Zhou Zihong tidak ingin memberitahunya. Pemuda di sebelahnya membisikkan sesuatu di telinganya. Wanita muda itu menjulurkan lidah ke arahnya dan wajahnya memerah. Hou Hongfei memandang keduanya dan mengabaikan mereka. Dia kemudian melihat kelompok Zhou Zihong dan berkata, oke, karena semua orang telah kembali, kita harus kembali. Leluhur Laun Feng keluar dari kultivasi pintu tertutup untuk mendengar tentang masalah medan pertempuran asing dari kalian. Dengan itu, dia memandang mereka bertiga dengan penuh arti. Lin Tao ragu-ragu sejenak dan berbisik, saudara seperguruan junior Mei Liang masih di sana. Situasinya suram, jadi dia menyuruh kami kembali dulu dan dia akan mengikutinya. Hou Hongfei mengangkat alisnya dan berkata, dengan sedikit kejutan, Mei Liang. Dia juga salah satu korban yang beruntung. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi para murid kuil Dewa Perang menjadi aneh. Terutama wanita muda cantik itu. Dia bertanya, Mei Liang tidak mati. Ekspresi Zhou Zihong aneh. Dia memandang wanita muda itu dan berkata, adik seperguruan junior bisa santai. Selama tahun-tahun di medan pertempuran asing, kepribadiannya telah berubah. Saat ini dia tidak akan mengganggu adik seperguruan junior lagi. Wanita muda itu mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak mengerti. Ah, bagaimana mungkin Mei Liang masih hidup? Hou Hongfei menatapnya dan berteriak, omong kosong. Apakah kamu ingin Mei Liang mati? Inikah yang diajarkan gurumu padamu? Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pemuda di sebelahnya berkata, apa yang kamu takutkan? Jika dia masih berani mengganggumu, aku di sini. Yang Xiong menghela nafas dan berkata, dengan suara yang dalam, adik seperguruan junior, saudara seperguruan junior Mei Liang tidak akan mengganggumu lagi. Anda dapat yakin. Dengan itu, dia diam-diam berpikir, kepribadian senior itu dingin. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Tepat pada saat itu, susunan transfer tiba-tiba menyala lagi. Semua orang melihat ke arah susunan transfer hanya untuk melihat sosok kurus dan lemah keluar darinya. Semua orang tiba-tiba merasakan rasa dingin di dalam diri mereka saat orang itu muncul. Rasa dingin itu bukan pada tubuh mereka, tetapi pada jiwa mereka. Seolah-olah orang di hadapan mereka adalah bongkahan es yang dapat membekukan jiwa. Perasaan ini sangat menindas. Para murid kuil Dewa Perang adalah orang pertama yang merasakan sifat tirani alam Ji. Mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Wanita muda, Susi, menggigil dan merasa sangat bingung. Meskipun orang ini tampak seperti Mei Liang, auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin berjalan keluar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Hou Hongfei, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, murid Mei Liang memberi salam kepada Penatua Hou. Mata Hou Hongfei bersinar terang saat dia berkata, senang sekali kamu kembali. Dengan itu, dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, murid masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke sekte.
Hou Hongfei mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Wang Lin mengeluarkan tas berisi dan berkata, ini semua yang telah dikumpulkan oleh murid dalam 50 tahun terakhir ini. Semua harta sihir telah dihancurkan, jadi hanya material ini yang tersisa. Dengan itu, Wang Lin melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Hou Hongfei mengambil tas pegangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Isi tas pegangannya sangat berharga. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang, tapi dia tidak mengikutinya. Dia memiliki keraguan, tapi dia merasa harus kembali dan melaporkannya kepada kepala sekte. Alasan terpenting yang dia rasakan adalah karena dia merasa tidak bisa dengan mudah membuat Wang Lin tetap tinggal. Rasa dingin yang dia rasakan membuatnya takut pada Wang Lin. Bahkan jika dia mencoba membuatnya tetap tinggal dengan paksa, jika dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dia akan kehilangan banyak muka di depan para murid. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia memutuskan bahwa itu tidak layak dan tidak mengejar Wang Lin. Episode 127 Kultivasi Pintu Tertutup di Gunung Berapi. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak pernah memandang wanita muda itu. Wanita muda itu melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dengan mata penuh kebingungan. Mei Liang dulu selalu mengganggunya. Bahkan ketika dia membentaknya atau memukulnya, dia tidak mau berhenti. Dia dan Mei Liang dibesarkan di desa yang sama. Keluarga mereka sangat dekat dan orang tua mereka mengatur pernikahan mereka ketika mereka masih kecil. Kemudian, keduanya diterima di kuil Dewa Perang. Semakin dia memandang Mei Liang, semakin dia melihatnya sebagai orang udik, jadi dia menjadi sangat muak padanya. Mereka sudah bertunangan, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia menggunakan pertunangan itu untuk mengelabui Mei Liang agar pergi ke medan pertempuran asing. Dia mengatakan kepadanya bahwa begitu dia kembali, dia akan membentuk pasangan kultivasi dengannya. Tapi sekarang, Mei Liang kembali dan mengabaikannya sama sekali. Sehubungan dengan hal ini, Susi memiliki perasaan aneh di hatinya. Menambah perasaan tiba-tiba yang membuatnya menggigil, kontras yang sangat besar ini membuat pikirannya menjadi kosong. Adapun Wang Lin, dia terbang lama di negara asing Houfen ini. Dia berhenti di pegunungan. Menurut ingatan Mei Liang, ini adalah rangkaian gunung berapi yang terkenal. Houfen mendapatkan namanya karena semua gunung berapi besar dan kecil seperti ini. Jika mereka tidak diawasi dan disegel oleh para kultivator, mereka pasti sudah meletus. Sepanjang sejarah Houfen, belum pernah terjadi letusan gunung berapi secara besar-besaran. Hal ini ada hubungannya dengan para kultivator yang menjaga mereka. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin pergi dan tiba di luar desa. Desa tersebut saat ini sangat sibuk dan anak-anak desa sedang bermain di luar. Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Setelah sekian lama, dia perlahan berjalan ke desa. Dia menemukan beberapa ember di sebuah rumah kosong. Setelah mengisinya dengan air, dia segera terbang. Setelah kembali ke gunung berapi, ia menemukan sebuah gua alami. Dia segera menutup gua dan menggunakan batu untuk membuat formasi pertahanan. Baru setelah itu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah melakukan semua ini, wajah Wang Lin menjadi pucat sepenuhnya. Dia menderita luka berat di medan pertempuran asing dan kesadaran ilahinya benar-benar hancur. Dia melarikan diri dengan sepotong alam ji indera ilahi dan kemudian, mengabaikan luka-lukanya, menggunakan sepotong alam ji itu sehingga akan lebih mudah baginya untuk pergi dan pulih. Setelah mulai berkultivasi, dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata untuk memelihara jiwanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam kesadarannya sendiri. Lautan kesadaran Wang Lin adalah lautan emas, tetapi sebagian besar lautan ini terhalang oleh kabut abu-abu. Hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup kabut abu-abu. Duri cahaya hitam menghalangi kabut kelabu. Pedang berukuran 3 inci berdiri sendirian di sana. Duri ringan itu berasal dari pedang. Setelah diperiksa lebih dekat, ada retakan yang dalam pada pedangnya. Di sisi lain lautan kesadaran, ada ruang putih. Di dalamnya melayang manik abu-abu. Kabut kelabu tidak berani masuk dalam jarak 10 kaki darinya. Di dalam lautan kesadaran Wang Lin, selain 2 titik itu, tempat lain tertutup kabut abu-abu. Tiba-tiba, kabut abu-abu tebal mulai bergejolak saat seberkas kilat merah melintas. Kemanapun petir pergi, kabut kelabu akan menghilang. Meskipun perasaan ilahi Wang Lin telah benar-benar runtuh, dia mampu menyingkat sepotong indera ilahi alam ji. Ini adalah jenis perasaan ketuhanan, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada perasaan ketuhanan Wang Lin sebelumnya. Meskipun perasaan ilahi Wang Lin besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hukum dunia. Tapi hanya dengan sepotong alam ji indera ilahi, dia mampu melawan hukum dunia. Sepotong alam ji indera ilahi memungkinkan dia untuk melarikan diri. Kekuatannya jelas tidak biasa. Petir merah ini adalah bagian dari alam ji indera ilahi. Kemanapun petir kanan pergi, kabut kelabu menjauh. Bahkan lautan emas yang tadinya tenang pun mulai bergejolak. Petir merah tiba di samping pedang dan memasukinya. Pedang itu menyala merah. Pedang hijau itu segera bersenandung dan menyerang, mengikuti petir merah.
Kedua sinar cahaya menembus kabut, menyebabkan lautan emas bergejolak. Mereka tiba di sebelah manik itu dan manik itu mengikuti mereka saat mereka keluar dari kabut abu-abu. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia menempelkannya di dahinya. Tiba-tiba, dua cahaya bersinar dari dahinya, lalu sebuah pedang dan manik muncul di hadapannya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Dia segera menutup matanya lagi. Petir merahnya menyerang lautan kesadarannya untuk sementara waktu. Setelah menemukan bahwa tidak ada hal lain yang abnormal, ia kembali ke lautan emas. Kabut abu-abu menutupi celah tersebut dan kemudian seluruh lautan kesadaran menjadi tenang dan kembali normal. Di kedalaman lautan emas, petir merah berhenti di sana saat perlahan-lahan menyerap energi dari lautan. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan alam ji indera ilahi miliknya tumbuh di dalam lautan emas. Meski lambat, Wang Lin bisa merasakan jika dia terus hidup, maka dalam puluhan ribu tahun, jiwanya akan kembali seperti semula. Jika hari itu benar-benar tiba, maka hukum dunia pun tidak akan berarti apa-apa di matanya. Dia bisa masuk dan keluar dari dunia pembusukan sesuai keinginannya. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat kedua lampu di depannya. Dia melambaikan tangannya dan dua tas berisi pegangan muncul di genggamannya. Semua harta ajaib dari tiga tas yang diperolehnya digunakan untuk memblokir hukum dunia. Adapun bahannya, ia memilahnya menjadi tiga bagian saat membuat formasi cangkang penyu. Perasaan ilahinya memasuki tas berisi. Dia mengeluarkan sepotong logam hitam seukuran telapak tangannya. Potongan logam ini jelas merupakan bagian dari baju besi. Wang Lin merenung sebentar. Kelemahannya saat ini adalah pengetahuannya tentang material sangat buruk. Seperti saat ini, dia punya dua tas penuh bahan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan barang-barang itu. Dia merasa tidak berdaya. Seolah-olah dia telah memasuki gunung yang dipenuhi harta karun, tetapi tidak tahu harta apa itu. Sepotong logam ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dia ketahui. Itu adalah sepotong besi halus. Alasan dia tahu tentang besi murni adalah karena pertukaran rahasia di antara murid-murid dalam di sekte Heng Yue. Dia melihat seseorang mengambil sepotong seukuran kuku untuk diperdagangkan. Itu adalah bahan penting untuk membuat pedang terbang. Dia menyimpan tas pegangannya dan memutuskan bahwa setelah dia selesai berkultivasi, dia akan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi tentang materi. Wang Lin melemparkan besi halus itu ke udara dan pedang terbang itu segera bergerak dan menusuknya. Setitik cahaya hijau mengintip dari tengah besi halus. Warna hijau berangsur-angsur menyebar hingga akhirnya, seberkas pedang Qi ditembakkan. Wang Lin tersenyum pahit sambil melihat potongan besi itu. Dia merasa tertekan karena tidak tahu cara memurnikan harta sihir. Ini adalah hal maksimal yang bisa dia lakukan. Kemudian, pikirannya bergerak dan potongan besi halus itu dengan cepat melintas dan muncul di belakangnya. Namun, potongan besi halus itu jauh lebih kecil dan ujung-ujungnya bersinar merah saat logam cair menetes ke tanah. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah suhu besi halus diturunkan, dia menyimpannya di tas pegangannya. Kemudian, dia melihat gambar manik itu dan merasakan hubungan dengan jiwanya. Dia melambaikan tangannya. Setelah gambar manik itu mendarat di tangannya, perlahan menjadi padat. Pola maniknya masih dua helai daun. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengeluarkan ember berisi air dan menjatuhkan manik-manik ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mengeluarkan manik itu dan meminum airnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya, jadi dia segera mengeluarkan tiga ember lainnya dan mencelupkan manik ke dalamnya. Kemudian, dia menatap manik itu untuk melihat apakah dia masih bisa memasuki ruang mimpi. Ketika dia tiba di dalam ruang mimpi lagi, dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Wang Lin merenung sedikit dan dengan cepat bergerak sampai dia tiba di tempat jiwa baru lahir Situ Nan berada. Naschen Soul Situ Nan masih ada, tapi ukurannya telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran orang normal. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah perbedaan langit dan bumi. Jiwa yang baru lahir sangat redup, tampak lesu, dan matanya terpejam. Di sebelah Naschen Soul-nya ada dua lampu redup. Wang Lin menitikkan dua aliran air mata saat dia bersujud pada dua lampu. Kemudian, dia duduk dan mengeluarkan keempat ember itu. Dia meneguk air dalam jumlah besar dan mulai berkultivasi. Tubuh Wang Lin tidak memiliki sedikit pun kultivasi, jadi dia harus berkultivasi lagi dari tahap kondensasi Qi. Tapi apakah itu tubuh Wang Lin atau Mei Liang, keduanya sudah mengalami tahap kondensasi Qi. Berkat itu, Wang Lin dengan mudah memulihkan budidayanya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Meski sudah 1 tahun, 7 tahun telah berlalu di dalam ruang mimpi. Pada tahun ini, apakah Wang Lin berada di dalam ruang mimpi atau di luar, dia menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi. Dia hanya keluar beberapa kali untuk mengisi kembali air rohnya. Pada tahun ketiga di dalam ruang mimpi, Wang Lin mencapai lapisan ke-15 kondensasi Qi. Ia kemudian menghabiskan 2 tahun lagi untuk mencapai tahap pendirian fondasi.
Dalam 1 tahun lebih terakhir, ia akhirnya memulihkan budidayanya dan mencapai tahap pertengahan pendirian fondasi. Hanya dengan alam ji indera ilahi miliknya, Wang Lin adalah musuh alami semua kultivator fondasi pendirian. Wang Lin bahkan percaya diri dalam melawan kultivator formasi inti tahap awal. Dia merasa seperti dia akan memiliki peluang 70% untuk membunuh seorang kultivator formasi inti tahap awal setelah mencapai tahap akhir pendirian fondasi. Demikian pula, jika dia bisa membentuk intinya, maka dia akan menjadi kultivator nomor 1 di serikat kultivasi di bawah tahap Nas Chen Sol. Ini adalah kekuatan alam ji. Hubungan antara alam ji dan Wang Lin seperti ikan dan air. Meskipun alam ji sangat kuat, tanpa adanya kultivasi apapun yang mendukungnya, alam ji tidak akan bertahan lama. Hanya dengan peningkatan dalam kultivasi, alam ji dapat tumbuh lebih kuat dan bertahan lama. Semakin kuat kultivasi Anda, semakin banyak kekuatan alam ji yang dapat Anda gunakan. Wang Lin saat ini telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Mei Liang dalam 7 tahun ini. Tidak ada lagi rasa tidak nyaman, namun rasa dingin yang datang dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu seperti gunung es berusia 10.000 tahun yang tidak dapat dicairkan oleh siapapun. Episode 128 Pegunungan Emas Terbakar. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk membuka pintu batu dan berjalan keluar. Saat ini, langit berwarna biru dan cerah sepanjang 10.000 kilometer. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke gunung berapi terdekat. Ketika dia keluar dari ruang mimpi, indera ketuhanannya menemukan fluktuasi elemen kayu di dalam gunung berapi. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di mulut gunung berapi dan melihat ke dalam. Gelombang panas melayang dari dalam mulut gunung berapi. Mata Wang Lin berbinar dan dia melompat masuk tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gaya tarik-menarik untuk mengontrol keturunannya. Pegunungan emas terbakar adalah amukan gunung yang terkenal di Hofen. Adapun kenapa terkenal, itu karena bahan alkimia yang disebut buah emas terbakar tumbuh di sini. Buah emas terbakar ini adalah bahan utama dalam pembuatan pil harmoni jiwa. Energi spiritual di negara ini dipenuhi dengan unsur api. Menyerap energi spiritual ini dalam waktu yang lama menyebabkan kerusakan pada tubuh para kultivator. Jadi, karena pil harmoni jiwa merupakan pil yang dapat mengatur energi spiritual dalam tubuh, maka sangat disukai oleh para kultivator di sini. Dapat dikatakan bahwa pil harmoni jiwa ini adalah pil yang paling banyak dikonsumsi di Hofen. Ada banyak resep berbeda untuk pil harmoni jiwa, dan semuanya memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Resep paling populer adalah yang menggunakan buah emas terbakar. Buah emas terbakar ini hanya tumbuh di mulut gunung berapi. Ia juga hanya tumbuh jika berada di rangkaian gunung berapi, bukan hanya di satu gunung berapi saja. Setiap kali buah emas terbakar matang, 4 sekte utama mengirimkan murid untuk memanennya. Buah ini sangat aneh. Tidak bisa dipanen lebih awal atau terlambat. Itu harus dipanen dalam jangka waktu 3 hari setelah matang. Pada hari ini, keempat sekte telah mengirimkan murid mereka lebih awal. Masing-masing sekte telah mengambil alih satu gunung berapi. Keempat sekte besar mempunyai kesepakatan mengenai bahan yang sangat dibutuhkan ini, jadi tidak ada perselisihan mengenai mereka. Ada total 3 murid mayat sekte, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka membawa peti mati di belakang mereka ketika mereka berdiri di depan gunung berapi, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Waktu perlahan berlalu. Melihat 3 gunung berapi lainnya mengeluarkan asap hijau, 3 sekte lainnya melompat ke gunung berapi masing-masing. Ketiga murid mayat sekte mengungkapkan ekspresi bingung. Perempuan itu mengerutkan kening dan berkata, "Seperguruan senior, Saudara Mai, tahukah Anda apa yang sedang terjadi?" Laki-laki bernama Mai juga mengerutkan kening sambil berkata, "Asap hijau berarti buah emas terbakar sudah matang dan siap dipanen. Keempat gunung berapi tersebut seharusnya matang pada waktu yang bersamaan. Kakak senior Zhou, apakah menurutmu kita harus turun dan memeriksanya?" Pemuda bernama Zhou merenung sejenak. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Jika asap hijau tidak keluar dan melarutkan gas beracun gunung berapi, kita akan berada dalam bahaya jika turun." Waktu perlahan berlalu. Melihat asap hijau semakin tebal di 3 gunung berapi lainnya, ketiga murid itu menjadi tidak sabar. Pemuda bernama Zhou mengatupkan giginya dan berkata, "Baiklah, ayo turun dan melihat." Dengan itu, dia hendak melompat turun ketika aura dingin datang dari dalam gunung berapi. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang dipenuhi rasa dingin muncul. Ketiga murid itu tercengang ketika mereka melihatnya terbang sambil membawa tanaman merambat ungu setebal manusia. Pohon anggur itu dipenuhi dengan buah emas yang terbakar. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah dia muncul, dia bahkan tidak melihat ketiganya saat dia pergi. Dia sudah memperhatikan ketiganya beberapa waktu lalu, tapi dia pusing memikirkan bagaimana cara mengambil buah itu. Setiap kali dia memetik buah dari pokoknya, buah itu akan berubah menjadi debu karena panas. Karena itu, Wang Lin memutuskan untuk mencabut seluruh akar buah emas yang terbakar.
Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah dia tidak bisa memasukkan tanaman anggur ini ke dalam tasnya, sehingga dia harus membawanya. Jika bukan karena dia sangat memanfaatkan buah berelemen kayu ini, dia tidak akan mempermasalahkan semua ini. Pemuda bernama Zhou menelan ludah sambil menatap tanaman merambat di bahu Wang Lin. Ekspresinya berubah berkali-kali. Ini adalah tahun ketiga dia memanen buah di sini. Paling banyak, mereka hanya mengambil 10 buah karena akarnya menumbuhkan buah tersebut menjadi nutrisi bagi dirinya sendiri. Hanya dengan buah yang cukup, akarnya dapat bertahan. Jika buah yang diambil terlalu banyak, akarnya akan mati. Jika akarnya mati, maka tidak akan ada lagi buah emas terbakar yang muncul di gunung berapi ini. Tapi orang ini telah mencabut seluruh akarnya. Tahukah orang ini bahwa akarnya akan mati 2 jam setelah dicabut? Dia marah dan melihat Wang Lin baru berada di tahap pertengahan pendirian fondasi, namun dia berani mengabaikan mereka bertiga dan akan membawa pergi akarnya, jadi dia berteriak, "Berhenti! Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal. Kamu harus membayar harga untuk menghancurkan akar buah emas yang terbakar." Dengan itu, dia menamparkan peti mati di belakangnya dan tiba-tiba berdiri tegak. Tutup peti mati itu berderit saat bergerak sedikit ke kanan dan sebuah tangan hitam keluar. Kepingan gas hitam keluar dari jarinya dan bau busuk segera menyebar. 2 murid lainnya di belakang juga meletakkan peti mati mereka dan dengan marah menatap Wang Lin. Wang Lin berbalik, melihat ketiganya, dan menggosok tanaman anggur emas yang terbakar sambil bertanya, "Bayar berapa harganya?" Zhou Gang mencibir, "Segera potong kedua lengan dan kakimu, gali matamu sendiri, dan ikuti kami kembali untuk diadili oleh kepala sekte." Dengan itu, dia tidak menunggu jawaban Wang Lin. Dia menunjuk peti mati itu. Tutup peti mati digeser lebih ke kanan hingga terbang dan keluarlah mumi yang benar-benar hitam. Tiba-tiba ia melompat ke arah Wang Lin dengan gas hitam keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, 2 murid sekte lainnya di belakang Zhou Gang menamparkan peti mati mereka. 2 mumi lagi melompat keluar, membentuk formasi, dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika ledakan keras terjadi di lautan emas di dalam kesadarannya. Petir merah tiba-tiba keluar melalui mata Wang Lin. Tubuh ketiga murid sekte mayat bergetar ketika mata mereka redup dan mereka mati karena jiwa mereka hancur. Kemudian, Wang Lin dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga boneka mayat itu. 2 di antaranya segera mulai membusuk dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Hanya boneka mayat Zhou Gang yang tidak mengalami kerusakan apapun. Tiba-tiba berhenti menyerang Wang Lin. Matanya yang tanpa emosi memancarkan cahaya keemasan saat menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Ia dengan cepat mundur dan hendak melarikan diri. Wang Lin mencibir di dalam hatinya dan berkata, "Ambil 1 langkah lagi dan kamu akan mati." Kata-kata Wang Lin tidak didengarkan saat boneka mayat itu menutupi dirinya dengan gas hitam dan lari. Tapi kemudian, boneka mayat itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya itu berbentuk orang kecil yang membungkuk pada Wang Lin dan memohon, "Rekan kultivator, mohon ampun. Saya Suli Guo, murid sekte Tian Gang dari negara kultivasi peringkat 4. Baru saja, aku telah menyinggung perasaanmu, jadi aku akan membayarmu kembali. Jika Anda butuh sesuatu, kita bisa bicara. Tolong, jangan gegabah." Orang kecil ini sudah ketakutan setengah mati. Dia awalnya ingin melarikan diri, tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya. Dia merasakan bahaya, jadi dia segera melarikan diri dari tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang kultivator Nas Chen Sol, dia terluka parah dalam perang. Dia berhasil melarikan diri dengan Nas Chen Sol-nya, tetapi dia terluka parah hingga Nas Chen Sol-nya hampir tersebar. Teman dekatnya mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan membelikannya mayat dari sekte mayat. Mayat yang disediakan oleh mayat sekte sangat terkenal di negara kultivasi peringkat 4 dan 5. Semuanya memiliki bakat yang sangat bagus dan penampilan mereka dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Mereka bahkan memberi beberapa kultivator aneh tubuh lawan jenis. Selama Anda mampu membelinya, maka Anda dapat menemukan jawaban yang memuaskan di sekte mayat. Lebih penting lagi, tidak akan pernah ada masalah pada tubuh, dan jika Anda bersedia membayar ekstra, Anda bisa mendapatkan perlindungan penuh selama proses kepemilikan. Selain itu, penelitian sekte mayat terhadap kepemilikan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka bisa memberikan instruksi yang sangat rinci untuk membantu pemiliknya dalam proses penguasaan. Selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat memilih tubuh manapun dengan tingkat kultivasi apapun. Seperti kita ketahui bersama, bagi seorang kultivator Nas Chen Sol, tubuh terbaik adalah milik kultivator Nas Chen Sol lainnya. Jika Anda menggunakan tubuh kultivator formasi inti, maka kultivasi Anda akan sangat melemah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya dan bahkan tidak mampu membeli badan formasi inti, maka Anda hanya dapat membayar badan pendirian fondasi dengan harga murah. Bahkan jika Anda seorang kultivator jiwa baru lahir, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Anda untuk memulihkan kultivasi Anda.
Suli Guo adalah salah satu dari para kultivator Naschen Soul yang tidak mampu membayar harganya. Jika tubuh tahap Naschen Soul adalah tubuh dengan kualitas tertinggi yang bisa dijual oleh sekte mayat, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tubuh jiwa yang baru lahir bukanlah sumber pendapatan utama mereka. Tubuh yang sempurna bagi seorang kultivator formasi jiwa adalah tubuh kultivator formasi jiwa lainnya, namun kesulitan untuk mendapatkan tubuh seorang kultivator formasi jiwa dalam kondisi sempurna terlalu tinggi. Dan hampir setiap ahli formasi jiwa memiliki sekte besar dari negara kultivasi peringkat 5 di belakang mereka, sehingga mereka tidak mudah disentuh. Tapi masalah ini bisa diselesaikan oleh sekte mayat jika Anda bisa membayar harganya. Tubuh itu adalah formasi jiwa, tetapi tidak peduli seberapa keras Anda mencari, Anda tidak akan dapat menemukan dari mana tubuh formasi jiwa itu berasal. Ini adalah rahasia terbesar mayat sekte dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan ada desas-desus bahwa sekte mayat dapat memberikan satu-satunya ahli top negara kultivasi peringkat 6 dengan tubuh yang cocok. Ini adalah sekte yang sangat kuat dan misterius. Setiap pemimpin subsekte hanya mengetahui bahwa sekte utama berada di dalam negara kultivasi peringkat 5. Tetapi apakah markas sebenarnya benar-benar berada di negara kultivasi peringkat 5? Tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya atas pertanyaan itu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mengacaukan sekte mayat di negara kultivasi peringkat 4 atau lebih. Sedangkan untuk negara peringkat 3 ke bawah, selama sekte tersebut tidak dimusnahkan, sekte mayat tidak akan peduli. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah peternakan untuk badan-badan tingkat rendah dan tempat di mana bisnis tersebut dijalankan. Episode 129 Iblis Buatan Rumah. Wang Lin memandang Suli Guo yang banyak bicara. Dia hendak merespons ketika ekspresinya sedikit berubah saat tas pegangan Zhou Gangsan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan beberapa bola api terbang keluar. Mereka mendarat di tubuh para murid sekte mayat dan boneka mayat mereka, mengubahnya menjadi debu. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih Suli Guo, yang tidak berani melawan. Lalu, dia menghilang ke langit, meninggalkan jejak cahaya berwarna pelangi. Pada titik ini, murid dari 3 sekte lainnya telah selesai memanen buah emas yang terbakar dan telah pergi. Wang Lin kembali ke gua dan meletakkan tanaman anggur buah emas terbakar di tanah. Dia juga melemparkan Suli Guo ke depan, menyebabkan Suli Guo panik dan berkata, "Rekan kultivator, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Kita bisa membicarakannya. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menyetujui permintaan apapun. Saya salah sebelumnya. Tolong jangan marah." Suli Guo merasa sangat bersalah. Dia adalah ahli Naschen Soul, namun dia telah kehilangan tubuhnya dan Naschen Soul-nya terluka hingga pingsan, menyebabkan tingkat kultivasinya turun. Selain itu, dia tidak mampu membayar harga tinggi tubuh seorang kultivator jiwa yang baru lahir, jadi dia berpikir untuk memiliki murid sekte, tetapi jika dia ketahuan, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membayar mayat sekte sehingga dia dapat memiliki tubuh tanpa khawatir. Namun memiliki tubuh seorang kultivator fondasi pendirian berarti ia memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kultivasinya, hampir sama lamanya dengan jika ia memulai dari awal lagi. Saat ini, ia hanya memiliki kultivasi seorang kultivator fondasi pendirian tahap akhir. Naschen Soul-nya hanya untuk pertunjukan. Ia tidak memiliki kekuatan yang masuk akal. Juga, dengan betapa mendominasinya alam ji milik Wang Lin, Suli Guo saat ini adalah macan kertas. Namun, jika Suli Guo mampu memulihkan kekuatannya ke tahap formasi inti, maka hasilnya akan sangat berbeda. Wang Lin sepenuhnya mengabaikan permohonan belas kasihan Suli Guo saat matanya berkedip dan dia memindahkan pilar untuk mengunci gua. Suli Guo diam-diam mengerang saat dia perlahan melayang mundur ke dinding. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia mengirimkan alam ji indera ilahi dan petir merah berteriak. Saat petir merah melesat ke arahnya, Suli Guo bisa merasakan kekuatan destruktif memenuhi dirinya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Naschen Soul milik Suli Guo yang gemetar. Wang Lin menatap jiwa yang baru lahir dan kemudian matanya tiba-tiba bersinar. Saat pertama kali melihat jiwa baru lahir Suli Guo, dia merasakan sesuatu yang familiar. Dia memikirkannya selama penerbangan ke sini, tetapi tidak dapat mengingat dari mana perasaan ini berasal. Saat dia melihat jiwa baru lahir Suli Guo kali ini, dia tiba-tiba teringat. Jiwa yang baru lahir ini mirip dengan jiwa pengembara di dunia pembusukan. Wang Lin mengusap dagunya dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Jika dia bisa melahap jiwa seperti di dunia pembusukan, maka alam ji indera ilahi miliknya akan menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, jiwa pengembara juga sangat kuat. Mereka mampu melahap nyawa manusia, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Begitu dia mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara di dunia kehidupan, membalas dendam pada Teng Guoyuan tidak akan menjadi masalah.
Lebih penting lagi, Wang Lin tahu bahwa jika dia bertemu dengan seorang kultivator formasi inti, yang bisa dia lakukan hanyalah lari, tapi jika dia memiliki jiwa pengembara, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ada cukup banyak jiwa pengembara, maka dia bahkan bersedia melawan para kultivator jiwa yang baru lahir. Dia tahu bahwa tekniknya terlalu sederhana. Dia hanya mengetahui beberapa teknik kecil. Dan untuk harta sihir, yang dia miliki hanyalah pedang terbang. Setelah mengalami kejadian di Zhao, pikiran Wang Lin mengalami perubahan besar. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk membuat dirinya lebih kuat agar nasibnya tidak lagi berada dalam kendali orang lain. Jiwa baru lahir Su Liguo menyebabkan jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia memikirkan sebuah ide. Karena aku tidak bisa membawa jiwa pengembara keluar dari dunia pembusukan, bisakah aku membuat mereka di sini? Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan sepotong logam muncul. Dia menunjuk ke dinding dan potongan logam itu mengukir sebuah gua. Saat melakukan ini, Wang Lin menggunakan momen ini untuk mengirim alam ji miliknya untuk menghapus ingatan Su Liguo. Bagaimanapun juga, Su Liguo adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, dan bahkan dengan tingkat kultivasinya yang diturunkan, Wang Lin harus menggunakan seluruh ranah ji-nya untuk nyaris tidak berhasil. Jiwa baru lahir Su Liguo menjadi objek semi-transparan tanpa kesadaran. Setelah gua selesai dibangun, potongan logam itu terbang kembali ke dalam tas pegangan Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jiwa yang baru lahir ke dalam gua. Dia meninggalkan sepotong alam ji indera ilahi miliknya untuk menjaga jiwa yang baru lahir sebelum meninggalkan gua lagi. Dia mencari melalui pegunungan terdekat, menangkap hewan-hewan kecil saat jiwa baru lahir Su Liguo melayang tanpa bergerak di dalam gua. Setelah kembali, Wang Lin memandangi jiwa itu sebentar, lalu melemparkan seekor binatang kecil ke arahnya. Hewan itu menjerit sebelum berlari ke sudut, sama sekali tidak menyadari adanya jiwa di tengah gua. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat keduanya. Dia memperkuat alam ji yang menjaga gua sebelum menggali gua lain di sampingnya dan melemparkan sisa hewan kecil ke dalam. Setelah menyelesaikan semua itu, dia menamparkan dahinya dan Heaven Devling Bat terbang keluar. Manik itu mengitarinya sekali sebelum segera menyelam ke dalam tanaman anggur buah emas terbakar di sebelahnya. Semua buah di pohon anggur menyusut dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat, dan semua elemen kayu diserap oleh manik batu. Daun ketiga perlahan muncul di manik batu. Setelah sulurnya layu seluruhnya, daun ketiga menjadi padat. Kilatan kebahagiaan muncul di wajah Wang Lin saat dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Manik batu itu terbang ke tangannya. Dia melihat manik batu itu dengan hati-hati sebelum menempelkannya ke dahinya. Manik itu dengan cepat masuk ke tubuhnya ketika menyentuh dahinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sebentar, dia meninggalkan gua dan berlari menuju gunung berapi. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk memanen semua tanaman merambat buah emas terbakar di wilayah tersebut, sehingga membuat tanaman tersebut punah di wilayah ini. Manik penentang surga sekarang memiliki 5 daun. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat ke dalam gua kecil itu lagi dan melihat ada kencing dan kotoran di tanah. Hewan kecil itu gemetaran di pojok. Setelah mencerna semua makanan yang dimakannya 3 hari lalu, sekarang ia sangat lemah. Jiwa baru lahir Su Liguo masih melayang di udara. Jika Anda melihat lebih dekat, Nas Chen Soul miliknya bahkan lebih transparan dari sebelumnya. Sepertinya itu bisa hilang kapan saja. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengirimkan akal ilahi dan mengarahkan jiwa yang baru lahir menuju hewan kecil itu. Setelah beberapa saat, jiwa yang baru lahir berada di atas hewan kecil itu. Akhirnya, jiwa yang baru lahir tidak punya tempat untuk bersembunyi dan melompat ke arah hewan kecil itu. Wang Lin tiba-tiba menjadi sangat fokus saat melihat hewan kecil itu bergetar hebat. Ia bangkit dari tanah dengan mata memancarkan cahaya keemasan, namun cahaya tersebut segera meredup dan hewan itu jatuh ke tanah. Tepat pada saat itu, Nas Chen Soul Su Liguo dengan cepat terbang keluar dari kepala hewan kecil itu dan menyerbu ke arah dinding. Saat menabrak dinding, ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Kemudian ia pergi dan menghantam dinding lain beberapa kali, hingga akhirnya melayang bola-balik di dalam ruangan. Wang Lin tidak terkejut. Faktanya, dia senang. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa jiwa yang baru lahir tidak lagi transparan dan dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Dia segera melemparkan semua hewan kecil yang dia tangkap 3 hari lalu ke dalam gua dan mengamatinya dengan cermat. Saat beberapa hewan kecil jatuh ke tanah, mereka berlari ke sudut ruangan dengan ketakutan di mata mereka dan berteriak tanpa henti. Tapi yang menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening adalah karena Nas Chen Soul mengabaikan hewan kecil itu. Tanda-tanda kegilaan menghilang dan jiwa menjadi bingung lagi. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian dia menggunakan alam ji indera ilahi untuk memaksa jiwa yang baru lahir ke hewan kecil lainnya. Ketika hewan kecil itu mati, jiwa yang baru lahir keluar. Matanya kembali dipenuhi kegilaan. Namun jiwa yang baru lahir masih mengabaikan hewan kecil lainnya.
Wang Lin mendengus dan menggunakan alam ji indera ilahi miliknya untuk memaksa jiwa yang baru lahir melahap hewan kecil lainnya. Sekarang kegilaan di mata Nas Chen Sol semakin kuat. Wang Lin merenung sejenak, lalu keluar. Dia menangkap banyak binatang di pegunungan terdekat. Dia sengaja menangkap binatang buas. Bahkan ada satu yang memiliki aura aneh. Setelah dia kembali ke gua, dia membuat beberapa ruangan lagi untuk memisahkan binatang-binatang itu. Kemudian, dia membawa seekor binatang buas dengan mata merah yang terus mengaum ke arahnya dan melemparkannya ke dalam ruangan bersama jiwa yang baru lahir. Setelah dipaksa oleh alam ji untuk melahap binatang itu lagi, kegilaan di Nas Chen Sol menjadi semakin kuat. Wang Lin mengamati dari luar ruangan untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah jiwa yang baru lahir akan berubah menjadi jiwa pengembara, yang disebut iblis, jika dia melanjutkan ini. Kenyataannya adalah cara terbaik untuk mengujinya adalah dengan menangkap para kultivator untuk digunakan sebagai kelinci percobaan, namun dia takut level kultivasi jiwa yang baru lahir akan meningkat setelah melahap seorang kultivator. Jika kekuatan Nas Chen Sol melebihi kekuatan alam ji, Wang Lin akan berada dalam bahaya. Jadi, kecuali dia benar-benar harus melakukannya, dia tidak mau mengambil risiko menggunakan kultivator. 4 hari kemudian, selain hewan dengan aura aneh, semua hewan lain yang ditangkapnya telah dimakan. Hari ini, Wang Lin memegang binatang itu dan melemparkannya ke dalam ruangan batu. Jiwa yang baru lahir perlahan-lahan dipaksa oleh alam ji untuk pergi menuju binatang dengan aura aneh. Saat ia hendak menyentuh binatang itu, jiwa yang baru lahir tiba-tiba berhenti melompat ke atasnya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Alam ji milik Wang Lin bergerak, membentuk petir merah dan menekan jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir akhirnya memasuki binatang itu. Untuk waktu yang lama, binatang itu gemetar. Setengah jam kemudian, binatang itu meledak ketika jiwa merah keluar dari tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bentuk jiwa yang baru lahir telah berubah total dan bersinar merah. Itu melepaskan aura kuat yang bahkan Wang Lin bisa rasakan melalui batasan alam ji-nya. Sampai sekarang, ini bukan lagi jiwa, tapi iblis. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia membuka gua dan berjalan masuk. Iblis tiba-tiba menoleh dan melompat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat iblis. Petir merah keluar dari matanya, mendorong iblis menjauh dan menyebabkannya mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Ekspresi ganas muncul di wajah iblis saat ia melompat ke arah Wang Lin lagi, tetapi Wang Lin melambaikan tangannya dan menangkap iblis itu. Kamu mendekati kematian. Suara Wang Lin dingin dan matanya memerah. Setiap kali matanya berkedip, iblis akan gemetar. Setelah beberapa saat, ekspresi kejam itu digantikan oleh ekspresi ketakutan. Pada akhirnya, iblis mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Wang Lin menahan iblis dan keluar dari ruangan batu. Setelah sampai di ruangan yang dia gunakan untuk bercocok tanam, dia melemparkan iblis itu ke udara. Kekejaman muncul lagi di wajah iblis saat dia bergegas menuju langit-langit untuk melarikan diri. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat alam ji indera ilahi miliknya dengan cepat menyusul dan menghukumnya. Iblis mengeluarkan erangan yang menyedihkan ketika garis asap tipis muncul di tubuhnya dan tampak melemah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong logam. Kemudian, dia dengan lembut berkata kepada iblis, bersembunyi di dalam sini. Kamu tidak diperbolehkan datang kecuali aku mengizinkanmu. Iblis memandang Wang Lin dengan ketakutan saat itu berubah menjadi sinar merah dan memasuki potongan logam. Setelah menyingkirkan potongan logam itu, dengan menyesal dia melihat ke arah gua. Dia keluar dari gua, melambaikan tangannya, dan gua itu runtuh dengan sendirinya. Wang Lin tidak melihat ke belakang saat dia terbang ke arah timur. Menurut ingatan Mai Lang, kuil Dewa Perang terletak di timur. Wang Lin sudah memutuskan. Karena dia tidak bisa menemukan lokasi Zhao dalam ingatan Mai Lang, dia harus memeriksa peta yang ada di perbendaharaan kuil Dewa Perang. Ditambah dengan semua yang telah terjadi sejauh ini, pedang hijau kecilnya yang dimurnikan dengan darah kini hanyalah sepotong logam dan kekuatannya telah sangat melemah. Jika dia menentang kultivator fondasi, dia tidak perlu menggunakannya. Namun, jika dia melawan seorang kultivator formasi inti, maka potongan logam ini akan mampu menyelamatkan nyawanya. Jadi dia harus belajar cara memurnikan harta karun. Itulah alasan lain dia perlu kembali ke kuil Dewa Perang, karena mereka memiliki rumah pemurnian di sana. Dan selain itu semua, dia harus menemukan tempat yin yang ekstrim, atau dia akan terjebak di pertengahan tahap pendirian fondasi. Hanya dengan yin yang ekstrim dia dapat membentuk inti dingin ketiga dan mencapai tahap akhir dari pendirian fondasi dan kemudian membentuk intinya. Wang Lin memutuskan untuk tidak menyerah mengolah metode kenaikan dunia bawah. Bagaimanapun, si Tunan memberitahunya bahwa setelah dia membentuk 3 inti dingin dan menggabungkannya, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki tahap formasi inti. Ketika dia memulihkan kultivasinya, karena dia tidak memiliki cairan roh yin, dia hanya bisa mengolah teknik kuil Dewa Perang dari ingatan Mai Lang, tetapi yang membuatnya tertarik adalah jalan ilahi.
Meskipun energi spiritual dari pengembangan jalan ilahi tidak memiliki atribut, dari sudut pandang objektif, energi tersebut lebih buruk daripada energi spiritual Yin sebelumnya. Namun jalan ilahi dari kuil Dewa Perang bukannya tanpa manfaat. Jika energi spiritual Yin seperti pedang yang tak terkalahkan, maka kultivasi ini fleksibel seperti sutra. Kuil Dewa Perang terletak di gunung yang menembus surga di bagian timur Houfen. Gunung itu diselimuti oleh awan dan dipenuhi dengan makhluk roh. Ada 4 subgunung yang menampung 4 subsekte kuil Dewa Perang. Sebagai salah satu dari 4 sekte utama di negara Houfen, kuil Dewa Perang memiliki lebih dari 3.000 murid. Bahkan jika Anda mengecualikan murid sekte luar secara acak, masih ada sekitar 2.300 murid. Pada hari ini, di puncak rendah bersalju 1 km dari kuil Dewa Perang, Zhou Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao sedang menunggu. 3 hari yang lalu, mereka bertiga tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar ketika Wang Lin mengirimi mereka pesan melalui esensi darah jiwa mereka. Dia menyuruh mereka membawa beberapa barang. Waktu yang ditentukan sudah lama berlalu, namun mereka bertiga tidak berani pergi. Di antara mereka bertiga, Lin Tao adalah yang paling takut saat dia mencari kata-kata untuk diucapkan. Zhou Zihong tampak linglung saat dia menggigit bibir merahnya. Pikirannya kosong. Mai Lang telah pergi selama lebih dari setahun. Dia awalnya mengira dia tidak akan pernah muncul lagi. Namun, saat dia menerima pesannya 3 hari lalu, wajahnya langsung menjadi pucat. Ekspresi Yang Xiong paling tenang. Selain kilatan cahaya dari matanya sesekali, dia terlihat paling normal. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tangan kanannya mengepal erat. Waktu perlahan berlalu dan malam tiba, tapi Wang Lin masih belum muncul. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Di puncak gunung 2 km jauhnya, Wang Lin dengan dingin menatap mereka bertiga. Sejak pergolakan di Zhao, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Meskipun dia memiliki esensi darah jiwa, mereka bertiga mungkin cukup bertekad untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, Wang Lin sedang menunggu. Jika ada sesuatu yang tidak normal, maka dia akan menghancurkan esensi darah jiwa mereka dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengukur reaksi mereka. Harus dikatakan bahwa meskipun mereka berpura-pura, mereka tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Di antara ketiganya, ekspresi Lin Tao adalah yang paling normal. Sejak awal, dia takut dan gelisah. Zhou Zihong berada dalam keadaan linglung sepanjang waktu. Kebingungan muncul di wajahnya meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Setelah mengamati keduanya, Wang Lin memusatkan perhatiannya pada Yang Xiong. Ekspresi orang ini awalnya tenang, tapi seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin tidak tenang. Wang Lin menatap tangan kanan Yang Xiong dan matanya menjadi dingin. Dia merenung sebentar sebelum segera bergerak menuju mereka bertiga. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Aura dingin menyebar. Setelah mereka melihat Wang Lin, ketiga hati mereka bergetar dan semua kelelahan mereka hilang. Setahun terakhir ini, berbagai hal yang terjadi di medan pertempuran asing bergema dalam mimpi mereka setiap malam. Mereka tidak begitu yakin seberapa kuat Wang Lin, tapi Mai Lang sebelum mereka menyebabkan hati mereka bergetar. Mereka memiliki perasaan bahwa meskipun Wang Lin tidak memiliki esensi darah jiwa, dia masih bisa membunuh mereka dalam sekejap tanpa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri sama sekali. Perasaan seperti ini mencapai puncaknya setelah Wang Lin dengan dingin menatap mereka. Lin Tao adalah orang pertama yang mencapai batasnya saat dia berlutut dan berkata, "Lin Tao menyapa Tuan." Yang Xiong dan Zhou Zihong tidak jauh lebih baik. Mereka hanya menahan aura dengan kekuatan semata. Wang Lin menarik alam ji indera ilahi miliknya. Baru pada saat itulah rasa bahaya itu hilang. Mereka bertiga menghela napas lega. Kemudian, Yang Xiong dan Zhou Zihong membungkuk untuk menyambut Wang Lin. Saat mereka membungkuk, jejak kepahitan melintas di wajah Yang Xiong saat dia mengepalkan batu giok di tangan kanannya. Dia datang ke sini dengan 2 pemikiran. Salah satunya adalah menipu Wang Lin untuk kembali ke kuil Dewa Perang dan meminta para tetua membantunya mencuri kembali esensi darah jiwanya. Yang kedua adalah jika Wang Lin tidak mau pergi, maka dia diam-diam akan memancarkan lokasinya saat ini dengan batu giok tersebut. Kembali ke kuil Dewa Perang, saudara seperguruan juniornya sedang memegang sepotong batu giok lainnya. Jika dia memasukkan energi spiritual ke dalam batu giok ini, batu giok yang dipegang oleh saudara seperguruan juniornya akan menyala dan saudara seperguruan juniornya akan memanggil tuan mereka. Tapi dia sekarang menyadari betapa bodohnya idenya. Jika dia benar-benar melakukan itu, maka dialah orang pertama yang mati. Senior yang memiliki tubuh Mai Lang ini pastilah seorang kultivator dari negara kultivasi tingkat tinggi. Bagaimana lagi senior ini, yang hanya berada pada tahap pendirian fondasi, memiliki perasaan ilahi yang menyebabkan hatinya bergetar. Yang Xiong diam-diam menghela nafas dan menyerah pada ide untuk menolak. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menamparkan tas pegangannya dengan tangan kirinya.
Dia kemudian mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, "Guru, saya telah mendapatkan apa yang Anda minta dari saya 3 hari yang lalu. Ini adalah batu giok dari rumah pemurnian." Setelah Wang Lin menerima batu giok itu, dia memindainya dengan akal sehatnya. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia mengangguk. Pandangannya kemudian tertuju pada Lin Tao. Jantung Lin Tao berdebar kencang dan dia berbisik, "Guru, peta itu ditempatkan di bagian atas paviliun harta karun. Saya tidak bisa naik ke sana karena tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi." Melihat wajah Wang Lin yang datar, Lin Tao mengatupkan giginya dan berkata, 10 hari. "Guru, beri saya waktu 10 hari saja. Saat itu, giliran sepupuku yang akan berpatroli. Setidaknya aku bisa membuatkanku salinannya." Wang Lin memandangnya, mengangguk, lalu dengan lembut berkata, "Jika kamu benar-benar berhasil mendapatkannya, maka ketika aku meninggalkan Hou Fen, aku akan mengembalikan esensi darah jiwamu kepadamu." Dengan itu, dia melihat ke arah Yang Xiong. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Biasanya, saya akan mengembalikan esensi darah jiwa Anda kepada Anda, tetapi benda di tangan Anda membatalkan pencapaian Anda. Kali ini, aku tidak akan membunuhmu, tapi apakah aku mengembalikan esensi darah jiwamu kepadamu atau tidak akan bergantung pada waktu berikutnya." Tubuh Yang Xiong bergetar dan wajahnya langsung menjadi pucat. Saat dia melihat Wang Lin barusan, terutama karena sorot mata Wang Lin, dia merasakan rasa takut yang kuat. Dia berlutut di tanah dan menyerahkan batu giok di tangan kanannya. Wajahnya sangat tegang. Wang Lin tidak lagi memandangnya. Dia sekarang melihat ke arah Zhou Zihong. Zhou Zihong mengatupkan giginya, mengangkat wajah cantiknya, dan berkata, "Senior, jalan ilahi itu sangat aneh. Meskipun saya melihatnya 6 bulan lalu, saya tidak dapat mengingat apapun setelahnya, jadi saya tidak dapat membuat salinan batu giok yang berisi teknik tersebut. Sebenarnya senior tidak harus melalui jalan memutar seperti itu. Dengan kontribusi Mailang di medan pertempuran asing, begitu Anda kembali ke sekte, Anda secara alami akan diizinkan untuk mempelajarinya." Jalan ilahi adalah hal yang paling menarik perhatian Wang Lin dari ingatan Mailang. Mailang bermimpi mempelajarinya. Untuk beberapa alasan, kuil Dewa Perang sangat ketat dalam hal murid mereka sendiri yang mempelajari jalan ilahi, tetapi orang-orang di luar sekte hanya perlu membayar batu roh pada waktu yang ditentukan sebagai imbalan untuk mempelajarinya. Tetapi bagi para murid kuil Dewa Perang, mereka pasti telah mencapai tahap formasi inti atau telah berkontribusi besar pada sekte tersebut. Hanya setelah mencapai salah satu dari ini mereka dapat mempelajarinya di bawah pengawasan seorang penatua. Menurut analisis Wang Lin, jalan ilahi ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya. Bisa jadi jika ada orang di fondasi pendirian yang mempelajarinya, akan berbahaya tanpa ada yang melindunginya. Ketika dia meminta Zhou Zihong untuk membuat salinannya, dia tidak berencana untuk berhasil, jadi dia tidak kecewa. Dia dengan hati-hati melihat ke arah mereka bertiga dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga tidak perlu terlalu waspada di dekatku. Selama kamu tidak main-main denganku, maka ketika aku meninggalkan Hou Fen, aku akan mengembalikan esensi darah jiwamu. Namun, jika kamu berani berkomplot melawanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Episode 130 kedatangan tiba-tiba jiwa yang baru lahir. Kalian bertiga bisa kembali. Lin Tao, aku akan menunggumu di sini 10 hari lagi. Dengan itu, tubuh Wang Lin melayang mundur dan terbang dalam cahaya berwarna pelangi. Lin Tao dengan cepat menjawab dan berpikir bahwa begitu dia kembali, dia harus berbicara baik dengan sepupunya. Ini adalah situasi hidup dan mati, jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan salinan peta itu. Pakaian Yang Xiong basah oleh keringat dingin. Angin dingin bertiup ke tubuhnya, membuatnya menggigil. Gelombang rasa dingin datang dari hatinya ketika dia tahu bahwa dia baru saja melewati pintu kematian. Zhou Zihong dengan tenang memandang Yang Xiong dan pergi. Wang Lin tanpa tujuan terbang di langit saat dia merenung dalam hatinya. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa pergi ke kuil Dewa Perang ini. Belum lagi jika salah satu dari ketiganya berpikir untuk memberontak, rahasia yang dia pegang saat ini tidak dapat disembunyikan sama sekali dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Kemungkinan besar leluhur Nas Chen Sol telah menggunakan metode aneh dan mengetahui bahwa dia telah merasuki Mai Liang. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan ketika wajahnya menjadi gelap dan kecepatannya meningkat. Wang Lin sudah berspekulasi ini akan terjadi, namun tindakan kelompok Yang Xiong membuatnya semakin yakin. Saat dia terbang, sebuah suara lembut tiba-tiba memasuki telinganya. "Teman kecil, bisakah kamu mengembalikan darah esensi jiwa muridku?" Suara ini sangat indah. Sangat manis untuk didengarkan. Tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti. Di depannya, seorang wanita menawan berjalan ke arahnya. Langkah wanita itu seringan awan dan setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik. Dia mengenakan gaun pengadilan berwarna biru. Bagian bawah gaun itu ditutupi zamrud berbentuk segitiga.
Ada ikat pinggang di pinggangnya, dan dari ikat pinggang itu terjulur banyak pita panjang. Gaun istana pada wanita ini menciptakan kesan cerdas dan elegan. Wanita itu sangat cantik. Tanpa riasan apapun, ada rona merah di wajahnya, dan kulitnya berwarna putih krem. Saat wanita itu berjalan ke depan, Wang Lin mundur untuk menjaga jarak di antara mereka. Dia meletakkan tangannya di tas pegangannya dan dengan dingin menatapnya. Ekspresi Wang Lin sama seperti biasanya, tapi di dalam hatinya, dia waspada penuh. Tingkat kultivasi wanita ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Dia jelas seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu dan berkata, "Siapa nama murid seniornya?" Wanita itu tersenyum lembut dan menjawab dengan suara lembut, "Nama muridku adalah Zhou Zihong." Wang Lin mengangguk tanpa ragu-ragu dan dengan tegas berkata, "Oke, begitu junior berada 1000 km jauhnya, saya pasti akan mengirimkan darah esensi jiwa. Jika tidak, bahkan jika senior bertindak, saya akan berjuang untuk memastikan darah esensi jiwa dihancurkan." Wanita itu memandang Wang Lin dan berkata, "Teman kecil tidak perlu terlalu gugup. Saya sudah mendengar tentang Anda dari Zihong. Itu semua berkat bantuanmu sehingga mereka bertiga dapat kembali dengan selamat ke kuil Dewa Perang. Hanya dengan itu, kami bisa mengabaikanmu yang merasuki Mai Liang. Mengabaikan segalanya, karena kamu menyelamatkan Zihong, aku bisa memaafkanmu atas semua yang telah terjadi." Wang Lin terkejut dan dengan hati-hati menatap mata wanita itu. Dia melihat wanita itu sepertinya tidak berbohong. Kemudian, dia merenung sedikit dan berkata, "Tolong jangan salahkan saya, senior. Harap tunggu sampai junior berjarak 1000 km sebelum saya mengembalikan darah esensi jiwa." Wanita itu mengangkat tangannya dan membuat pose yang akan mengejutkan hati pria manapun. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, 1000 km. Aku akan memanggilmu Mai Liang. Mai Liang, 1000 km hanyalah beberapa tarikan napas bagiku. Jika aku ingin membunuhmu, kecuali kamu bisa melarikan diri sejauh 10.000 km, itu tidak ada gunanya. Baiklah, jika kamu bersikeras, pergilah. Tanpa berkata apa-apa, tubuh Wang Lin melesat ke kejauhan, meninggalkan jejak cahaya berwarna pelangi. Setengah jam kemudian, dia sudah menempuh jarak 3000 km. Dia berhenti di mulut gunung berapi untuk mengatur napas. Setelah mengatur energi spiritual di tubuhnya, dia menunjuk ke dahinya dan setitik cahaya perak melayang keluar. Wang Lin bahkan tidak melihatnya lagi saat tubuhnya melompat ke udara dan dia pergi. Sepanjang jalan, Wang Lin bertanya-tanya apakah yang dikatakan wanita itu benar atau salah, tapi tidak peduli apa, tidak bijaksana bagi Wang Lin untuk menyinggung seorang kultivator jiwa yang baru lahir saat ini. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ragu mengembalikan darah esensi jiwa Zhou Zihong. Beberapa menit kemudian, sosok wanita itu muncul di mulut gunung berapi tempat Wang Lin meninggalkan darah esensi jiwa Zhou Zihong. Dia mengulurkan tangan kanannya dan darah esensi jiwa Zhou Zihong dengan cepat datang kepadanya. Wanita itu melihat setitik cahaya dan menunjukkan ekspresi lembut dan penuh kasih. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan darah esensi jiwa, dia melihat ke arah yang dituju Wang Lin dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Melihat bahwa kamu menyelamatkan Hong Er dan segera mengembalikan darah esensi jiwanya, aku akan menyelesaikan masalah kepemilikan untukmu." Selama 2 hari, selain istirahat yang diperlukan, dia terus terbang. Karena wanita itu tidak pernah muncul lagi, dia sedikit rileks, namun tiba-tiba, matanya terfokus pada tanah tak jauh darinya. Tepat pada saat ini, beberapa cahaya pedang terbang ke arahnya dari kejauhan. Setelah melihat Wang Lin, mereka dengan cepat mengubah arah dan menuju ke arahnya. Ketika mereka tiba, 7 atau 8 anak muda mendarat di dekat Wang Lin. Mereka memandangnya dengan tatapan bermusuhan. Di antara orang-orang ini, yang paling menonjol adalah seorang pemuda di depan. Wajah pria itu seputih batu giok. Dia tampak sangat halus. Budidayanya berada pada tahap akhir pendirian fondasi dan sudah berada pada formasi inti semu. Dia mengenakan jubah ungu dan berdiri di atas pedang terbang hijau, menciptakan suasana yang sangat mulia. Di sampingnya mengikuti seorang gadis berpakaian merah. Ada semburat merah di wajahnya yang pucat, membuat orang ingin mencintainya. Mata pemuda itu dingin ketika dia memandang ke arah gadis itu dan berbisik, "Wan Er, kan?" Gadis itu memandang Wang Lin. Dia tersenyum meminta maaf dan berbisik kepada pemuda itu, "Saudaraku, itu bukan dia." Meskipun orang itu pandai dalam seni penyamaran, dia tidak bisa memalsukan temperamen orang ini. Rasa dingin menghilang dari mata pemuda itu. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan dengan jujur berkata, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator. Saya Li Qiqing dari Sekte Lou He. Mohon maafkan kekasaran kami." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang berkata, "Tidak masalah. Karena ini adalah kesalahpahaman, lalu bagaimana aku bisa menentangmu?" Li Qiqing tertawa dan berkata, "Saya yakin rekan kultivator ada di sini untuk menghadiri pertemuan lokakarya Raffin.
Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan, tapi aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan hari ini, jadi aku permisi dulu. Dengan itu, dia mengatupkan tangannya lagi, meraih gadis di sebelahnya, dan pergi bersama 6 atau 7 orang lainnya. Setelah mereka pergi, Wang Lin melihat ke tanah dan bergerak maju tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Dia mengeluarkan potongan logam dari tasnya dan membantingnya ke tanah. Potongan logam itu sangat cepat dan menghantam tanah dengan keras. Kemudian, sesosok tubuh yang sangat menyedihkan muncul dari tanah sejauh 20 meter. Penampilan orang ini sangat normal. Hanya matanya yang menunjukkan kecerdasan. Dia segera mengangkat tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melihat sekeliling dan melompat. Pedang terbang keluar dan membawanya ke Wang Lin. "Rekan kultivator, saya Sun Yukai. Ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak ingin dengan sengaja mengikutimu, tapi aku harus melakukannya. Gadis dari Sekte Louhe itu sedang mencariku, dan karena aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan, aku hanya bisa bersembunyi. Mereka masih mencari saya, tetapi jika saya mengikuti Anda, Li Qiqing tidak akan dapat menemukan saya." Wang Lin memandangnya. Kemudian, dia terbang ke depan dan mengabaikan pria itu. Sun Yukai segera mengikutinya dan dengan licik bertanya, "Rekan kultivator, Anda berasal dari sekte mana?" "Saya adalah murid dari sekte iblis jahat." Alis Wang Lin sedikit berkerut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menggunakan energi spiritual untuk bergerak lebih cepat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia meninggalkan Sun Yukai. Sun Yukai memandang Wang Lin. Dia mencibir di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap sama. Dia menamparkan kedua kakinya dan menendang tanah. Dalam sekejap mata, dia berada di samping Wang Lin lagi. Dia terus berkata, "Rekan kultivator, saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Ini semua salah gadis itu." "Ah, rekan kultivator, Anda akan pergi ke Raffin Workshop, kan? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Saya mengenal banyak orang di daerah tersebut dan bahkan dapat membeli beberapa wanita kondensasi Qi untuk digunakan sebagai tungku." Kecepatan yang luar biasa. Hati Wang Lin tergerak saat dia menoleh untuk melihat Sun Yukai dan tersenyum. Sun Yukai melihat senyuman ini dan tiba-tiba merasakan kulitnya merinding. Perasaan ini menghilang begitu muncul dan Sun Yukai menggelengkan kepalanya. Ia mengira orang tersebut baru berada pada tahap pertengahan pendirian fondasi. Dengan kultivasi fondasi pendirian tahap akhir, dia tidak mungkin salah. Dia perlahan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana dengan sesama kultivator?" Wang Lin mencibir dalam hatinya dan dengan tegas berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengganggu saudara Sun." Hati Sun Yukai bergetar. Dia tidak berharap Wang Lin menyetujuinya dengan mudah. Dia punya banyak kata yang ingin dia ucapkan, tapi sekarang semuanya tidak ada gunanya. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Awalnya kesalahan saya karena menggunakan sesama kultivator untuk bersembunyi. Siapa namamu?" "Namaku Mai Liang. Saya adalah murid kuil Dewa Perang." Wang Lin tersenyum tipis. Di mata Sun Yukai, senyuman itu dipenuhi dengan kenaifan, tapi hanya Wang Lin yang tahu kebenarannya. Sun Yukai tersenyum nakal. Dia melihat sekeliling dan berbisik, "Saudara Mai, ku dengar kuil Dewa Perangmu memiliki kecantikan bernama Zhou Ziwei. Pemimpin sekte masa depan kami melihatnya 6 bulan lalu dan benar-benar terpesona olehnya. Anda dari kuil Dewa Perang. Apakah dia benar-benar cantik?" Wang Lin terkejut dan bertanya, "Zhou Ziwei. Apakah Anda berbicara tentang Zhou Zihong, kakak seperguruan Zhou?" Sun Yukai tiba-tiba menamparkan keningnya dan tersenyum. "Melihat ingatannya tentangku. Benar, itu adalah Zhou Zihong. Jadi, bagaimana penampilannya?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Kakak seperguruan Zhou memang cantik, tetapi kepribadiannya sangat dingin, jadi saya hanya melihatnya beberapa kali."